Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah selalu dan selalu ya kita panjatkan atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat terutama juga hingga kita bisa kumpul lagi malam ini melanjutkan bab kita yang kelewat sebelumnya. Ya, ini namanya qadarullah masya fa'al ya. Kita belajar tauhid, belajar memahami qadarullah ya. Kedua, jangan lupa juga sholat salam, selalulah juga kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, semoga kita kelak bisa kumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya persingkat biar langsung ke bab ini karena ini babnya bahasanya panjang. Mungkin akan bersambung di malam berikutnya. Biar nempel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tatoyur kalau di buku. Ya. Bahasanya maja'a fit tatoyur. Ada apa sih sama tatoyur? Kalau bahasa kita ya. Nah, at-tatoyur atau dia bisa disebut juga tiaroh. Ya, jangan lupa pakai TH. Tiaroh. Ya, at-tatoyur atau tiaroh. Tiaroh ini dia maksudnya dia mengait-ngaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat. Ya, mengait-ngaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, ya, atau dengan angka-angka tertentu, ya, yang dengan hal-hal semua tadi itu dianggap mendatangkan kesialan. Jadi dia pakai patokan tuh sesuatu ya, misalnya dia lihat atau didengar atau dia pakai hitung-hitungan tertentu, angka-angka tertentu yang dianggap dengan hal-hal tersebut itu ada yang namanya mendatangkan kesialan. Patokannya untuk menentukan sesuatu itu sial atau tidak gitu loh. Karena asal katanya at-tatayur ini diambil dari kata toir. Toir itu arti burung. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Kok dari burung jadi tiaroh, jadi tatoyur? Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah itu kalau mereka mau kemana-mana, ya, kalau mereka mau kemana-mana, mereka menuju ke suatu jenis burung tertentu, lalu mereka mengusirnya. Jadi mereka tahu nih ada sekumpulan burung apalah gitu kalau zaman mereka itu. Nah, mereka ke tempat sekumpulan burung tersebut, lalu mereka mengusir burung-burung itu. Nah, dilihat nih, kemana si burung itu terbang. Kalau burung-burung itu terbang ke sebelah kanan, mereka menganggap, wah berarti urusan mereka hari itu akan lancar. Maka mereka melanjutkan niat mereka untuk pergi. Kalau burung itu terbangnya ke kiri, berarti mereka membatalkan perjalanan mereka. Terbangnya ke kiri berarti nggak bagus nih urusan hari ini, nggak usah pergi gitu. Kira-kira kalau zaman sekarang, ada nggak sih? Mungkin nggak pakai burung ya. Pakai apa kira-kira? Kayaknya sih ada ya, misalnya jadi mereka pengen pengen nah makanya sebenarnya permainan pakai dadu itu juga nggak boleh ya. Kan kayak orang menentukan kalau judi lebih ke judi ya. Cuman jadi kayak gitu kan. Misalnya orang pakai mata uang, saya dilempar. Kalau gambar apa kita lanjutin nih rencana kita. Kalau gambar ini jangan. Jadi kalau cara-cara kayak gitu tuh nggak boleh. Bahasanya kalau mau pergi pergi aja gitu loh. Kalau enggak ya enggak, tapi jangan mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan niat dia tersebut. Tuh, jadi Jadi ilmu di sini, cocok logi. nah cocok logi. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu waktu itu tuh melakukan sesuatu atau mengaitkan sesuatu yang enggak ada urusannya dengan burung tersebut. Terserah burung tadi mau berterbang ke kanan ke kiri Nah, katanya. iya. Ya akhirnya yang dibegoin siapa? Ya manusianya dibegoin sama burung ya. Kan gitu kan. Kalau tuh burung belum makan dia oleng kanan kiri mau apa lo? Nah, kan. Bik, ya sayang. Kak, nih sorry kalau maaf punten. Afwan, Kak. Sorry punten Afwan segala di bawah. Semua di bawah. Kenapa Borong Mbak lu jual gua beli jadi diborong perkataannya. Asik. Ini Om kalau sekarang kan mungkin saya nggak tahu ini sama nggak ya pembahasannya kan sering kali mungkin teman-teman juga pernah
mengetahui bahwa kan kalau kita mau belanja sesuatu atau pergi makan ya di sebuah tempat itu, wah tutup nih. Ternyata mereka menganut kalau tiap Senin mereka nggak buka gitu karena apa? Atau Selasa mereka nggak buka gitu loh, hari Selasa gitu. Itu sama nggak ya ya, Nah, Tatoyur ini? tergantung. Tergantung. Mereka nggak bukanya karena menganggap kalau buat mereka misalnya menurut menurut misalnya mereka punya seseorang yang mereka percaya misalnya ya. Kan kita nggak tahu nih alasan mereka masing-masing. Ada yang memang dia di hari tertentu nggak boleh buka karena menurut dukunnya nggak boleh buka hari itu. Udah jelas bukan tiaroh lagi, itu udah syirik ya. Ada lagi yang menganggap kalau hari itu bakalan sial. Biasanya kalau hari itu nggak boleh nih menurut hitungan Jawa misalnya itu juga itu tiaroh namanya. Tapi kalau mereka nggak mau buka tiap hari Jumat misalnya karena mereka pengennya hari itu buat ngaji, ya enggak kan gitu kan. Jadi kembali kepada alasan mereka sendiri si pemilik warung ini. Ada di sini Mbak malahan nggak pernah buka kecuali malam Jumat. Hmm? Apa kabar Ada. apa kabar warung Madura yang tutup kalau kiamat? Tahu nggak? Nah, Udah denger nggak? Pernah lihat nggak? Tutup sejak kiamat. Anjay. Saya Gua saking saya kalau malam Jumat saya malam Jumat buka warung juga sih nambahin mah ketahuan. Alhamdulillah nih ada Mbak warung nasi uduk. Bukanya cuma malam Jumat, remang-remang pula. Dan orang udah serius. Oh, membuktikan kalau makan di sana enak, kalau dibawa pulang kagak enak. Nah itu yang Nah, ngalamin ponakan aneh sama teman-temannya. Jadi waktu si temennya datang ke rumah Aneh Rukiah, kan ponakan aneh ada dua nih nemenin, sama temennya satu lagi. Jadi mereka berempat. Yang di Rukiah satu, yang muntah semuanya. bisa Ya. nyambung gitu. Iya makanya Allah Alam bilang gini, jin-jin yang masuk dari makanan nasi uduk di warung itu keluar semuanya. Kok semuanya keluar muek-muek gitu ya. iya kayak misalnya kan ada yang waktu itu dulu saya pernah mengalami ya ya, waktu Mm-mm. mau pindahan rumah gitu ya, waktu mau pindahan rumah tuh adalah sesepuhnya kami lah ya Hmm. dari pihak salah satu pihak lah ya menyatakan ya pindah-pindahnya jangan hari Selasa ya gitu katanya. Nggak boleh. Kenapanya mereka nggak sebutin gitu loh. Kenapa gitu kan ya. Terus Mm-mm. tapi qadarullah waktu itu bukan karena saya memahami ya ya dari zaman itu saya kan Mm-mm. masih eh, jahiliyah, masih nakal saya. Iya. Jadi jadi saya qadarullah waktu itu tuh hari Selasa itu kebetulannya itu ketibaan saya tuh istilahnya dapat tugas lah ya dari kantor. Jadi memang tidak Hmm. bisa jadi hari itu gitu loh. Itu itu nggak boleh ya Tapi kalau saya ternyata juga tidak melakukannya itu tuh bukan berarti bahwa saya mengikuti apa yang mereka sarankan gitu kan Alhamdulillahnya Jadi karena ada tugas kan, jadi selamat ya iya. dari mengikuti hal tersebut tanpa sepengetahuan kita. Jadi gini, Mm-mm. ada memang kitabnya. Beberapa hari-hari itu, terutama hari Selasa itu, karena sejarahnya biasanya peperangan-peperangan yang Nabi lakukan biasa terjadi pada hari Selasa. Makanya dianjurkan kalau ngapa-ngapain jangan mulai hari Selasa. Tapi enggak juga gitu ya. Jangan sampai sebegitu. Kenapa? Kasihan Allah yang bikin hari-hari gitu loh. Maksudnya Allah membuat semua itu nggak ada niat buruk dari Allah kan. Hatta pun Allah menciptakan babi nggak ada niat buruknya. Tidak ada kehendak buruk dari Allah. Itu semua ujian buat kita. Nah, mengambil dalil tentang waktu itu kan juga ngomong soal Rabu Wekasan itu kan. Nah, nggak ada yang namanya hari sial. Semua hari itu baik. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya memang dibilang hari ini nggak boleh, biasa orang tua emang begitu. Nah, jadi tinggal kita mengakalinya aja. Mungkin memang kelihatannya nurut, tapi kita ya udahlah. Hari itu kita pakai istirahat dulu atau packing. Tapi itu jangan berkeyakinan bahwa hari itu akan terjadi apa-apa kalau kita melakukan sesuatu gitu aja ya Mbak Lin ya. Ya, Emang ya. kita kalau ngadepin orang tua harus harus selicin belut lah ya. Ngeles-ngelesnya dengan licin, dengan cantik Syukran gitu ya. Afwan. Jadi kembali kepada keyakinan. Tauhid itu intinya ada di hati kita, intinya ada di yakinnya kita, ya. Selama niat kita bukan sesuatu yang membuat kita takut dengan sesuatu selain Allah, ya insya Allah nggak masalah. Nah, di sini orang Arab itu sudah mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada urusannya. Jadi inilah yang disebut dengan tatoyur. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tatayur tadi arti dari asal kata toirun ya, burung, kan tadi kan dilihat, didengar maupun dengan angka-angka tertentu atau hitung-hitungan tertentu. Nah, kalau kita ngomong soal dengar, berarti kita masuk juga Mbak ke zaman sekarang. Apa yang kita sebut kabar burung gitu kan? Kan kabar burung biasa kabar yang nggak jelas kan? Gitu. Nah, sekarang
istilah tato itu jadi lebih umum ya ketika seseorang mengaitkan jadi atau tidaknya suatu urusan dengan suatu hal yang dianggap bisa mendatangkan kesialan. Itulah asal mulanya namanya tatoyur. Nah, di sini kata Nabi SAW tentang tiaroh ini, at-tiarotu syirkun. Jelas ya, Nabi udah bilang at-tiarotu syirkun. At-tiaroh itu syirik. Bahkan Nabi mengulang sebanyak 3 kali. At-tiaroh syirkun, at-tiaroh syirkun, at-tiaroh syirkun. Tiara itu syirik, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Ini kita baru bahas judul loh ya, belum keisi ya. Jadi sabar. Deg-degan gua. Jadi Mukadimahnya panjang. karena kita menerjemahkan tatayur ini sendiri biar mantep gitu ya. Jadi, sedangkan mirisnya di negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, praktek tatayur ini banyak banget. Ya, orang bilang apa orang tua? Pamali Heeh. ya. Ya syukurnya pamali ya, bukan Bu Mali ya. Pamali ini yang menganggap bahwa ada hal-hal tertentu yang akan terjadi karena ngerjain sesuatunya gitu kan, jadi nggak boleh karena nanti bisa datengin sial, jangan duduk depan pintu ntar jodohnya jauh, ya benar jauh jodohnya datangnya dari Amerika kan gitu kan ya. Itu juga gimana mau masuk lo nggak lagi di pintu gitu kan. Makanya padahal hal itu juga tatuyur dan bikin hidup makin sulit, udah sulit disulit-sulitin lagi gitu ya. Contohnya apa aja nih? Kita masih di judul. Apa aja contoh praktek-praktek tatayur di negeri kita? Satu, yang sudah seluruh Nusantara tahu, menganggap sial angka 13. Kalau nggak salah di hotel juga nggak ada angka 4 ya? Apa nggak ada angka berapa sih? Ya kan? Sama tuh. Berarti mereka sebenarnya tatayur itu mau mau kolot atau mau deso atau mau ngotak orang, tetapi kalau udah pemahamannya ada tatayur juga bukti di gedung-gedung tertentu angka 4 nggak ada. Lantai 4 nggak ada kan? Nah, pertamanya kan menganggap sial angka 13. Nah, tradisi menganggap sial angka 13 ini juga berasal dari orang kafir. Ya, ini perkara yang nggak logis. Gimana mungkin angka 13 bisa bikin sial, ya kan? Makanya kadang-kadang nggak ada, kita nggak juga mendapati kursi pesawat dari maskapai penerbangan apapun di Indonesia dengan nomor 13. Benar nggak sih? Nggak Enggak. tahu Tapi ini bercanda sih ya ya. Kenapa Nah, itu angka 13 dibilang sial, padahal orang kalau ada istilah zaman dulu sering kita baca atau sering kita dengar ya, mm. bukan 13 yang sial ya, harusnya 12 ya kan, celaka 12 gak ada celaka 13 tuh komentar Nah, orang. makanya 13. padahal yang dibilang sial angka 13, kenapa orang ngomong sial angka 12? Mau Iya. nambah-nambahin yang sial-sial, ntar kagak ada angka Heeh, kita ntar jadinya ya. dikorupsi Habis jadinya semua. 12. Sorry, bercanda. Iya, kalau angka 4 itu nggak ada di hotel-hotel. Biasanya kalau angka 4 itu bunyinya, kalau untuk orang-orang Chinese itu kan cara pengucapannya itu kan ada banyak arti Hmm. gitu loh, Salah satunya tuh mati Hmm. gitu. Ya kayak kita tuh bahasa Inggris tuh kan ada tuh dua, tuh juga, tuh I want to, saya mau ke gitu kan. Jadi Oh gitu. a- arti-arti dari bunyinya itu salah satunya angka 4 itu kalau untuk orang-orang Chinese adalah salah satu artinya itu mati gitu atau jelek lah gitu loh, Makanya Oh, mungkin itu oke. karena itu. Nah, Bukan insya mungkin Allah sih, ya tapi untuk bukan mungkin sih, tapi memang seperti itu karena kan ya kebetulan ayah tiri saya kan orang Chinese gitu ya, Jadi saya tahu nah, ini. kita dapat yang lebih akurat keterangannya kan. Jadi Dapat narasumber. Mbak Lin, iya. Jadi kita dapat penjelasan kenapa mereka nggak banyak orang nggak pakai angka 4 kan, ya. Jadi 13 sama angka 4 di hotel-hotel udah nggak ada, gedung-gedung tertentu tidak memiliki lantai 4 ya, diganti dengan angka. Jadi ini nggak benar. Ya, ini jenis tatoyur yang udah berpindah dari orang kafir kepada kaum muslimin. Yang kedua apa? Menganggap sial bagi wanita hamil kalau suaminya masuk dan keluar dari toilet dengan menggantungkan handuk di leher. Ya elah, di mana lagi digantungin handuk kalau kagak di lehernya ya? Itu dulu tuh gue Kenapa? digituin. Iya, benar ya? Suka gantungin, kan aku sesar 3 kali ya, katanya, Hmm. "Ini gara-gara suka gantungin anduk di leher." Jadi gue taruh pala deh gitu. Maafin lo gitu. Ya gitu ya. Ternyata ya tanpa kita sadari loh, kita sholat ngaji tapi masih menganggap sesuatu sebagai tatoyur. Ya, katanya bisa datengin sial, janin yang di perut bisa terkait dengan tali pusarnya. Ini hal yang sangat tidak masuk akal. Yang ketiga, meyakini bahwa kalau seorang perawan duduk depan pintu, maka dia akan susah nikah. Ini biasanya di keyakinan ini tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua. Banyak amat ya. Terus Baru tahu di terus Papua juga. keempat,
Iya, terus keempat, keyakinan terkait dengan burung gagak. Katanya kalau burung gagak berkumpul dan terbang di langit, maka pertanda bahwa akan ada kerabat yang akan meninggal. Nah, ngomong-ngomong soal burung gagak, dulu waktu Ane tinggal di Jepang tuh burung gagak mulu. Iya, iya, Tiap bolak-balik hari, ya. tiap saat. Iya, makanya ketika naik sepeda, Ane mikir, ini tiap tiap hari terjadi pembantaian dong ya kalau namanya kita meyakini Tatoyur itu gara-gara burung gagak kan, gitu ya. Itu ya. Kemudian apalagi? Sebagian masyarakat menganggap kalau ada hujan gerimis saat matahari terik, itu pertanda bahwa ada setan-setan yang sedang melahirkan. Cia elah, Ya kan rajin lahiran. aja. Ya, ini ada keyakinan pada masyarakat Jombang katanya. Ya, masyarakat Jombang. Sebagian masyarakat asli Jakarta juga meyakini bahwa perkara hujan gerimis saat matahari terik menandakan ada orang yang meninggal dunia. Ya iyalah, pasti ada orang meninggal dunia di mana? Di suatu tempat yang tak berantah gitu ya. Terus di Jawa juga katanya ada kalau anak lahir pada waktu maghrib, maka anak tersebut akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan yaitu tewas dimakan singa. Nah, aneh lahir pas maghrib, makanya nggak mau datang ke kebun Langsung binatang. diem gue. Lahir tahu. Buset, serem amat ya. Jadi jadi ini nih asal mulanya ruat-ruatan gitu tuh di Jawa tuh. Jadi untuk menghindari hal tersebut diadakanlah acara ritual yang disebut ruatan. Ritual ini ditujukan biar si bayi terhindar dari keburukan tersebut. Selain ritual ruatan itu supaya si bayi terhindar dari terkaman singa di kemudian hari. Makanya jangan tinggal dekat hutan gitu ya. Tali pusari diambil, dicampur dengan asam jawa, gula merah, dirujak gitu ya. Dikasih pensil, kasih sedotan, dan beberapa benda yang lainnya lalu dikubur di samping rumah. Setelah dikubur, maka tali pusar yang telah dikubur itu harus dijaga selama 40 hari. Keyakinan seperti ini tersebar di daerah Pacitan. Tapi di sini juga banyak. Makanya kalau ada orang habis lahiran, biasa di dekat rumahnya kita lihat ada apa sih di pojokan Kandang gitu ayam, ya, lampu ada lampunya nyala gitu. Itu kandang ayam. kalau kalau kita pakai syariat, ya Allah ngeribet-ribetin hidup lo amat sih udah ribet dibikin ribet lagi gitu kan. Jagain Tutorial tali susah. pusar. Makanya ya. Nah, kemudian ada lagi nih. Ini juga suka ada nih. Sebagian orang meyakini bahwa mencium tangan anak kecil akan bikin dia nanti gede jadi celamitan. Ada nggak kayak gitu? Aneh pernah tuh dulu. Ih, Oh, jangan iya, iya, dicium ntar pernah, pernah. celamitan. Udah gede. Ya iya dia minta mamanya sama bapaknya. Sama siapa lagi diminta. Kan gitu kan. Jadi Celamitan. katanya kalau udah gede jadi tukang minta-minta. Jadi mereka melarang mencium tangan anak kecil. Kalaupun seseorang ingin mencium anak kecil, maka mereka mengajukan untuk tidak mencium tangannya. Cium aja pipi, kepala, dan yang lainnya. Terus ada lagi di Cirebon yang menganggap bahwa orang yang meninggal pada hari Sabtu, maka hal tersebut akan mengantarkan wafat kepada orang lain dari kerabat atau tetangganya. Jadi ada susulan, ciailah susulan, cin, Nular ya, ngajak-ngajak nular. katanya. Yang benar gimana memperlakukan ari-ari bayi? Biasa saja, kagak usah pakai dikuburin. Itu barang yang tidak perlu diperlakukan secara spesial. Dia kan soalnya dia kan saudaranya bayi, bukan saudara bayi sayang, dia nggak jadi. Jadi dia barang-barang biasa saja gitu. Makanya ada dalam praktek rukyah, anak nakal luar biasa. Ditanya-tanya-tanya-tanya ternyata si ibunya nyimpen tali pusarnya. Tali pusarnya suruh diambil nih, dibakar sambil baca ayat rukyah. Alhamdulillah terjadi perubahan pada anak tersebut, gitu ya. Jadi sebenarnya sih tentang keyakinan si orang tua itu sendiri gitu ya. Karena dia meyakini tali pusar itu sesuatu yang istimewa, perlakukan seperti makhluk hidup ya nggak ya jangan gitu. Itu masuk lagi nyamuk ke hidung saya. Kita memberikan celah pada setan untuk membuat makar dalam hidup kita sebenarnya. Ada lagi orang yang menganggap bahwa kalau tanggal lahir anak sama dengan tanggal lahir orang tuanya, maka akan terjadi pertikaian dan permusuhan dalam keluarga tersebut. Waduh. Solusinya apa? Anak itu disimpan atau dibuang keluar rumah. Makanya Ya kadang-kadang ada yang diasuh ampun. sama keluarga, ada yang diambil asuh sama orang lain. Lah kan bener-bener jadi kan kalau misalnya dia nggak bisa pisah sama anaknya, apalagi anaknya ditunggu-tunggu, atau harus dipisah karena dia tanggal lahir sama, bikin susah hidup sendiri ya, kan gitu Mm-mm. kan. Nah, kalau udah lihat beberapa hari baru si orang tua asli dari anak tersebut datang dan membeli anak tersebut. Ya Allah, Robi ya Tuhanku, dia yang lahirin, dia yang beli, ya. Dia Ini yang bikin dianggap dia dapat juga. menghilang. Makanya, ini dianggap dapat menghilangkan keburukan yang akan ditimbulkan oleh si anak tadi. Keyakinan ini tersebar di banyak penduduk di kota Jawa. Yang terakhir,
Sebagian penduduk kota Semarang juga berkeyakinan bahwa jika ada anak gadis perawan yang memakan bagian sayap ayam, maka suatu saat nanti suami tersebut akan dibawa pergi dari tempat tinggal asalnya. Ya banyak sih suami yang pergi dari tempat asalnya. Suami saya juga gitu, dari Cirende pindah ke Ceger. Hubungannya sama sayap ayam tuh apa jadinya? Ya, Kalau bentar. kalau misalkan kita nyimpen apa namanya? Nyimpen tadi apa Bali ya? Kayak ya ituan Bali itu untuk kesehatan boleh nggak sih Apaan Bali Bali? apa bayi? Ari-ari bayi. Ya, Apalagi buat kesehatan, itu barang kotor. enggak Kan karena memang kalau secara penelitian Hmm. plasenta itu banyak mengandung stem cell gitu. Jadi memang kan jadi kalau kan misalkan pada apa namanya? Kalau misalkan pasien-pasien memang dengan kayak penyakit-penyakit turunan kayak gitu, dia kan harus cangkok sumsum tulang kan. Nah, Hmm. sebenarnya ya. itu kan harus dari itunya saudara kandungnya kan biasanya. Hmm. Nah, Hmm. sebenarnya itu bisa tapi lewat si plasentanya itu. Nah, plasentanya dalam kondisi kering atau kan gini, Ya kan Allah. misalnya memang ada tujuan tertentu. Kalau di dokter kan biasanya nyimpannya pasti bukan di dalam kondisi yang kering begitu kan? Iya, di Bisa dalam di dong. lab gitu. Jadi Steril. Nah, emang kayak kayak bank deposit gitu. kalau emang tujuan ilmiah gitu sih nggak masalah. Masalahnya Mbak, yang disimpan sama orang kan kondisi kering. Artinya sudah terkontaminasi. Kalau tujuan untuk kayak stem cell segala macam di rumah sakit kan tempat menyimpannya higienis dan terjaga. Nah, kalau yang orang-orang desa simpen biasa tuh yakin itu masih steril, gitu kan? Jadi dan mereka pasti tujuannya bukan stem cell sih Mbak, kan gitu kan? Jadi direndam dikit katanya ntar airnya diminum. Nah, ini yang diragukan apa si ari-ari ini malah akan menjadi penyakit kalau diperlakukan dengan cara seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan cara kedokteran yang dengan cara tertentu kayak tadi bank deposit tadi ya, itu nggak masalah. Kan kembali kepada niat lagi. Kalau dokter karena tahu ada kandungan stem cell-nya secara ilmiah ya dan sudah dengan penelitian, ya monggo, nggak masalah. Jadi nggak apa-apa Mbak. Ya, dia punya alasan. Jadi ini kalau kita ngomong soal dalil, dia dalilnya dalil kauniyah. Dalilnya itu bukan dari dalil Quran, tapi dia sudah melalui penelitian dan itu boleh, gitu ya untuk pengobatan. Kalau di sini yang kita bahas adalah orang-orang desa yang menganggap itu bisa ngobatin semua penyakit. Jadi kalau anak kenapa-napa itu nanti direndam airnya dipakai diminumin ke anak. Menurut Mbak Niar, saya tanya lagi sebagai seorang dokter nih, kira-kira meyakinkan nggak kalau cara kayak gitu? Hmm, Enggak lah, Sehat malah nggak? bikin infeksi bisa. Nah, itu maksudnya kan. Saya kalau misalnya cara nyimpennya kayak cara nyimpennya dokter yang dengan cara ilmiah, saya yakin, insya Allah pasti insya Allah apalagi dengan ilmunya ya yakinlah kita mah untuk stem cell segala macam, tapi ini kan cara nyimpannya orang-orang kita kan dengan cara yang sangat-sangat tradisional biasa gitu dan udah kering segala macam. Nah, ngering itu jadi penyakit malahan gitu ya. Insya Allah jelas yang benar ya. Ya Umi, Oke, nah Jazakallah. sekarang pertanyaan dari Bu Mima. Burung gagak ya. Jadi malam sebelum anakku Tantri meninggal, pas aku beli makan di warung dekat rumah sakit, ada yang ngomong, itu di atas rumah sakit ada burung gagak dari tadi terbang muter-muter di situ-situ. Biasanya ada yang mau meninggal. Pas aku lihat ya emang sih ada beberapa burung gagak terbang muter-muter di satu lingkaran. Yang kemudian baru nyadarin bahwa lokasi di bawah titik putaran itulah ruang nicu di mana anakku dirawat. Nggak kepikir sih, cuma karena jadi keinget aja. Alhamdulillah bagus nggak kepikir ke situ ya Mbak ya. Saya di Jepang itu tiap hari burung gagak di atas rumah, gitu loh Mbak. Ya, kalau saya orangnya baperan percaya mata tuyul, saya nggak mungkin saya nggak nyampe tinggal 3 tahun di sana mungkin pengen cepet pindah kali ya. Tapi itu tadi memang ya burung gagak tuh ada di sana gitu ya. Jadi kita jangan mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Kecuali tadi yang seperti diceritakan Mbak Niar. Perlakuan terhadap ari-ari bayi. Ini tadi yang nanya ari-ari bayi kan Mbak Atika Yuliana ya. Mbak Tika Yuliana tuh tadi kita dengar dari Mbak Niar sebagai seorang dokter, perlakuan ari-ari secara ilmiah, secara medis, secara kedokteran itu pasti berbeda dengan cara orang-orang tua kita memperlakukan ari-ari dari bayi yang lahir gitu ya. Sekarang hukum tatoyur ya.
Kalau kata Al-Munawi, tatoyur itu bisa jadi syirik akbar kalau kita meyakini bahwa benda-benda tersebut yang menciptakan kesialan atau keburukan selain Allah Ta'ala. Atau kita yakin kalau benda-benda itu ikut juga bersama Allah dalam menentukan kesialan seseorang. Akan tetapi, tatoyur bisa masuk kategori syirik kecil kalau menganggap bahwa benda-benda itu cuma sebab atau petunjuk munculnya kesialan. Mungkin kayak tadi pertanyaan Bu Mima ya. Oh ini ini itu tanda-tanda kalau gagak terbang di satu tempat tuh muter-muter biasanya pertanda ada yang mau meninggal. Ini syirik kecil. Dia hanya meyakini dia sebagai pertanda. Tetap dia meyakini bahwa yang mencabut nyawa itu kan Allah yang punya kehendak. Tapi kehadiran burung gagak itu sebagai pertanda saja. Ini syirik kecil masuknya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan berarti sebagian masyarakat kita itu masih melakukan tatayur. Contohnya apa? Tapi kalau dalam rukyah sih maaf ya, emang benar nih kalau kita eh, korban sihir ya, itu biasanya kadang-kadang dia nemu kalajengking datang tiba-tiba. Terus ada laler ijo yang gede itu tuh terbang-terbang di dalam rumah. Kalau ini kita secara ilmu rukyah itu pertanda sihir tuh lagi masuk. Jadi ini kita bukan ngomong tatoyur ya, ini beda koridor ya teman-teman. Kalau yang masuk ke tatoyur kayak yang bilang kupu-kupu masuk ke dalam rumah terus ada tamu, apalagi tuh, apalagi yang kira-kira sial ya. Foto jatuh, bingkai foto, foto Nah, foto keluarga. iya. Tapi emang sih bikin deg-degan ya. Kenapa? Kaget bunyinya, gitu ya. Kalau kepala Terus ketiban cicak, Cicak iya benar. kejatuhan cicak. betul. Katanya Kepala bakal tiban ada cicak. saudara yang ya meninggal katanya kalau kepala ketiban cicak gitu ya, apa kejatuhan Nah, cicak ya. terus tuh tadi yang Banjar bilang nasi tiba-tiba basi, benar. Dan tapi emang kejadian sih itu karena itu tadi, karena meyakini. Pokoknya kalau Saya terjadi juga kayak gitu, kalau terjadi masih kayak gitu tuh hati kita deg-degan kan gimana? Doa tadi saya udah kasih di grup, dibaca itu ya. Nah, apalagi mata kedutan. Kan gitu kan, kalau kiri biasa nangisnya karena sesuatu yang menyakitkan hati, kalau kanan apalah kayak gitu. Tangan gatel, Terus, telapak tangan. iya, iya bener kalau dapat duit sih enak ya. Nah, kalau kita udah yakin nih kurapan, gatel banget tuh nggak dapat itu berapa hari, tahu di sini ini ya kuras, alergi Budi. gitu ya. Berarti urusan nasi kagak nyeklek gue juga nggak ada urusan dari tadi. Itu Itu namanya faktor Mbak Winda. iya. Kesialan bukan pada nasinya, pada Anda, Bu Winda. Ya, pada layar televisi Anda. Kesialan pada usia kita. Usia Sama Pak. kayak ini kan suka ada bercandaan tuh. Kenapa ya kalau kepala kita kejatuhan cicak itu katanya bakalan ada saudara yang mengalami ya musibah ya meninggal. Terus ada Hmm. sautannya gini, ya kalau ketibannya gajah atau kudanil nggak perlu pakai saudara katanya. Itu jawaban cerdas tuh. Ya, Cerdas. kalau kejatuhan genting mah bukan saudaranya, yang saudaranya kehilangan. Nggak perlu Iya, pakai yang saudara, jawabannya bersangkutan cuma ya. gitu doang. Kalau yang Bener. kejatuhannya, maaf ya intermezzo, gue jadi ini ngajak bercanda. Ya Allah, please deh. Saya bayangin kudanil yang berat itu loh, yang gemoy-gemoy itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tatoyur bisa disebut syirik? Pertama, ya ini catat. Pertama, karena tatoyur adalah bentuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab. Ya, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Jadi kayak orang yang yakin kalau suaminya bawa anduk di leher, istri ntar hamilnya anaknya kelilit. Atau apalagi tuh. Dia sering makan apa, jadi lahirnya susah, apa sungsang, segala macem. Nah ini yang bukan sebab dijadiin sebab, itu syirik. Jadi hukumnya itu bisa jadi syirik karena dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kedua, karena tatayur itu menafikan tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, dia menafikan tawakal kepada Allah Ta'ala. Tatkala orang itu bertatayur, ya akhirnya nggak bisa tawakal sama Allah karena nggak tenang. Ya kan? Seperti halnya orang-orang Arab jahiliyah dulu, kalau mereka bepergian, mereka malah pakai patokannya burung, diusir-usir, burung lagi ngumpul arisan, nggak ada kerjaan, diusir-usir sama orang-orang itu, kan gitu kan. Warisan. Terus dilihat kemana arah terbangnya. Kalau ke kanan mereka jadi pergi, kalau ke kiri mereka nggak jadi pergi. Ini benar-benar nggak ada tawakal ke Allah sama sekali. Jadi mereka ke sesuatu selain Allah gitu ya. Nah,
Baru sekarang kita ke firman Allah Ta'ala, yaitu surat Al-A'raf ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Lalu di ayat selanjutnya, Yasin ayat 19, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kata Allah Ta'ala seperti itu. Nah, ini disambung lagi pakai hadis. Ya, disambung lagi pada, ntar kita sebelum ke hadis itu nih. Kita ke ayat yang dua tadi ya, Al-A'raf dan Yasin ayat 19. Nah, di sini sekarang kita mulai menjelaskan dari mulai firmannya. Di bab ini kan kita dikasih sama penulis beberapa dalil tentang haramnya tatoyur. Ya, di antara firman Allah Ta'ala di yang kita bawakan ini. Dari ayat ini kita tahu bahwa istilah tatoyur itu juga udah digunakan oleh orang-orang musyrikin sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ayat Al-A'raf 131 itu adalah perkataan Allah kepada umatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka menganggap Nabi Musa itu bawa sial, gitu ya. Mereka menganggap Nabi Musa bawa sial. Kata mereka Nabi Musa dan pengikutnya itu menimbulkan kesialan. Tapi dalam ayat ini Allah membantah bahwasanya kesialan itu akibat ulah mereka sendiri, bukan Allah yang nentuin itu semua, gitu ya. Dikasih makanan sawa dari surga, sejenis burung puyuh sama buah-buahan apa tuh kalau nggak salah. Tapi syaratnya dari Allah itu jangan disimpan. Jadi kapan mereka butuh makanan itu datang. Coba kan enak dari langit diturunin. Tapi keserakahan mereka membuat mereka itu menyimpan. Jadi istilah nimbun tuh dari zaman kaum Nabi Musa udah ada. Nah, gara-gara mereka banyak yang nyimpen, sejak itulah mulai ada istilah makanan basi. Sebelumnya nggak ada tuh makanan basi. Gitu. Ya, jadi teman-teman kalau mau tahu asal muasalnya makanan bisa basi itu di zamannya Nabi Musa, waktu kaumnya itu suka nyimpen-nyimpen makanan yang diturunin Allah dari langit. Nah, di sini di Yasin ayat 19 juga bantahan Allah kepada orang-orang yang mereka ingkari, yaitu para pengikut Rasul. Sebentar ya, ini ada tamu. Bentar banget. Ini izin dulu bentar. Ya, itu Mas Aris ya. Bentar ya. Bentar. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya ngirim beras. Oh, udah di depan? Udah nih di depan. Oh, iya, ya ada Iya, Bapak. Udah ada Bapak. Iya, ya, makasih Mas. Iya. Makasih, Bu. Sama-sama, Assalamualaikum. Ah. Nah, kita lagi ngajar ada nganterin beras, alhamdulillah. COD nggak tuh COD? Kagak Bu, alhamdulillah min haitsu la yahtasib, rezeki tidak terduga. Nah, ini bantahan dari Allah kepada orang-orang yang mereka ingkari, yaitu para pengikut Rasul. Orang kafir yang didakwahi oleh Rasul dan pengikutnya bilang bahwa mereka itu para pengikut Rasul ini adalah pembawa sial. Maka Allah Ta'ala membantah perkataan mereka melalui ayat ini, Yasin ayat 19. Jadi, kalau dalam Islam, enggak ada sial kecuali karena maksiat. Gitu ya. Tidak ada kesialan kecuali karena maksiat. Nih, doa nggak dikabul-kabulin nih. Atau kayak gini nih, contohnya waktu Anda di Jepang itu kan, alhamdulillah Masya Allah orang kadang-kadang menjalani Islam tuh benar-benar lebih gimana gitu kalau udah di luar ya. Jadi ketika anak kita misalnya hari itu ngelawan nih, kayak agak atau bukan ngelawan deh, tahu-tahu bangun subuh kesiangan ya atau susah gitu bangun subuh. Nah, mereka itu ngajarin kita nih, imam-imam masjid itu bilang gini, kemarin makan apaan gitu. Jadi kita selalu introspeksi diri. Makan apaan? Karena yang namanya di Jepang itu kan nggak semua makanan bisa kita makan. Hatta pun es krim kayak atau roti yang isinya krim rasa buah-buahan itu juga nggak semuanya nggak bisa kita makan. Dulunya sempat heran. Lah ini kan krimnya krim melon, kenapa nggak bisa? Begitu dibacain sama bapaknya anak-anak, ternyata dia gelatinnya itu dari babi gitu kan. Mereka kalau udah namanya gelatin atau nyukaza itu selalu pasti dari babi kalau di Jepang itu. Jadi disitulah kalau mereka merasa sholat kayaknya kok mulai bangun kesiangan atau kok sholat kayaknya mulur atau bahkan anak sampai ngelawan, mereka biasa bertanya pada diri mereka sendiri dan keluarganya, habis makan apa kemarin gitu.
pasti ada yang tidak bagus yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimana orang yang makannya yang ngasal tiap hari ya? Nah, yang herannya orang-orang kita ini malah tempat makan yang kalau dimakan di tempat enak dibawa pulang nggak enak malah penasaran, kan lucu kan? Padahal mereka tahu loh, itu mereka pasti pakai itu, tapi mereka nyoba, bener nggak? Kan aneh kan? Kalau kita udah tahu kayak gini kan kita mikirnya kayak nyari sendiri untuk untuk memasukkan makanan yang nggak bagus itu ke dalam tubuh kita, jadi bikin celah setan untuk bisa memberikan penyakit dalam tubuh kita gitu loh. Gitu ya. Jadi di sini kalau menurut Allah Ta'ala nggak ada kesialan kecuali karena maksiat dan nggak ada keburukan kecuali karena dosa. Itu kita pegang. Tidak ada kesialan kecuali karena maksiat dan tidak ada keburukan kecuali karena dosa. Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya surat surat Syura ya ayat 30 yaitu wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita sial itu karena ulah kita. Gitu ya. Jadi sekarang yang kita tegaskan, tidak ada kesialan karena hari, waktu, tempat, angka, ataupun hewan. Ya, nggak ada kesialan karena hari, waktu, tempat, angka, ataupun hewan. Tapi ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan kesialan atau keburukan. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Insya Allah ya. Jadi di sini mutafakun alaih. Jadi arti di sini apapun yang menimpa kita, hatapun kita ketusuk duri, semua itu Allah lagi kasih jalan buat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Nah, maka kalau orang melakukan maksiat, dia pasti akan merasakan kesialan. Kenapa? Karena hari terburuk bagi seseorang adalah hari di mana dirinya berbuat maksiat. Itu kalau kita sebagai muslim meyakini harus seperti itu. Dan makanya saya pernah baca, kalau kata ulama, hari rayanya kita adalah hari di mana kita hari itu benar-benar nggak bikin dosa sama sekali. Itu baru hari raya kita. Ya. Nah, di sini ditegaskan lagi, hari terburuk bagi seseorang adalah hari di mana dia memenuhi dirinya dengan kemaksiatan. Dan hari terindah bagi seseorang adalah hari di mana dia tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka ketika Firaun terkena musibah, mereka berusaha menempelkan kesialan tersebut karena Nabi Musa alaihissalam. Padahal apa? Ya jelas kesialannya Firaun itu karena perbuatan mereka sendiri gitu, ya. Sekarang kita ke hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiaro wala hamah wala sofar. Tidak ada adwa, tidak ada tiaro, tidak ada hamah dan sofar. Dan juga disambung lagi di dalam hadis yang lain, wala nau'u wala ghul. Dan juga nggak ada nau, juga ghul. Apa itu? Nah, sekarang kita catat ada 6 perkara yang Nabi SAW menafikan, ya, deny. Yang Nabi SAW menafikan ada 6 perkara. Jadi ini ada orang meyakini hal itu, tapi Nabi menafikannya gitu ya. 6 perkara yang Nabi SAW menafikan. Satu, apa? Satu adalah adwa. Apa adwa? Adwa itu penyakit menular. Adwa itu penyakit menular. Maksudnya gini. Nah ini mumpung ada dokter juga nih Mbak Niar ya. Kalau menurut keyakinan Tauhid nih ya, tidak ada penyakit yang menular yang bisa tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai orang itu menyangka bahwa penularan tersebut terjadi dengan sendirinya. Contoh kayak waktu kita kemarin COVID. Tapi emang menular gitu. Ada memang. Jadi kan makanya disebutnya gini, tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya, kecuali emang atas izin Allah. Buktinya apa? Kalau memang dia menular dengan sendirinya, harusnya jebret rata dong semua orang kena gitu-gitu. Karena ada dalam satu rumah, bapaknya kena, ibu sama anaknya nggak kena. Ya kan? Atau anaknya kena, ibunya nggak kena. Kan gitu, bener nggak Mbak Niar? COVID kemarin itu, ya kan? Iya, benar, Om. Nah, jadi di sini tetap ada kehendak dari Allah Ta'ala. Terjadinya dengan takdir Allah.
Bahkan berpindahnya penyakit dari satu hewan ke hewan lainnya, dari satu orang ke orang lainnya, ini juga atas izin Allah. Tapi kita sebagai manusia wajib ikhtiar gitu. Bukan berarti mentang-mentang nggak menular dengan sendirinya, lantas orang tuh seenaknya. Enggak juga. Ikhtiar dengan cara apa? Itu tadi, ada isolasi. Lalu yang nggak terkena pakai masker. Lalu kita pakai apa namanya sanitizer, menjaga kebersihan segala macam. Itu ikhtiar kita. Tiba-tiba kena juga, berarti qadarullah gitu ya. Nah, seperti misalnya juga pernah Nabi ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya tentang ada satu unta yang berpenyakit kulit. Waktu berkumpul dengan unta yang lainnya, maka unta yang pertama menularkannya. Seakan-akan orang Arab Badui ini meyakini bahwa gara-gara unta yang berpenyakit itulah yang bikin unta-unta lain terkena penyakit yang sama. Maka Nabi membantah dengan mengatakan, Faman ada al-awal. Yaitu siapa yang menulari dengan yang pertama kali. Dari si unta yang pertama itu dari siapa juga kan nggak tahu. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau unta-unta yang lain sakit karena penularan, maka siapa yang membuat unta pertama itu sakit? Pasti jelas saja Allah Ta'ala. Maka itu tadi ya keyakinan Nabi. Demikian juga dengan unta yang lainnya yang buat mereka sakit adalah kehendak Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab proses penularan. Arti di sini kita meyakini bahwa penularan penyakit itu cuma sebab dan yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menempuh jalan agar tidak tertular tadi ya ikhtiar ya. Nabi bersabda, "Wa firro minal majzum kama tafirru minal asad." Jauhilah olehmu orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Nah, ini mau nanya nih. Dari ini udah lama penasaran. Kan kusta itu eh, penyakit kulit yang parah ya, yang bintil-bintil bukan sih Mbak Niar? Kusta. Kayak apa sih kusta itu? Kusta tuh apa namanya banyak tergantung dari stadiumnya biasanya Om. Itu Oh, jadi apa namanya dia bahkan bisa apa kenapa sampai serem karena yang paling parahnya dia bisa menyerang seluruh tubuh termasuk sistem sistemik kayak jantung, Allah. pernapasan Itu gitu. yang kayak jendil-jendil di kulit itu bukan? Dulu juga dia harus jadi harus pakai kerokan kulit gitu. Oh, Nah, gitu. jadi nanti kalau di kerokan kulitnya itu kan dia kadang-kadang ada yang putih itu kan. Nah, kalau misalkan Hmm. dia jadi kalau panu kan juga putih sama kayak kusta. Hmm. Kurang lebih mirip lah ya, cuman nggak sampai Gitu. yang kalau kalau yang tahu ya memang beda putihnya, tapi ada orang yang kayak zaman dulu tuh ngebedain panu sama kusta tuh orang ngeliat panu tuh takut karena mirip banget sama kusta. Cuman bedanya kalau kusta Oh, itu yang bagian area itunya tuh baal rasanya. oh gitu. Kalau panu kan enggak ya. Panu enggak gitu. Nah ya Tapi panu itu juga tuh. nular sih ya, katanya gitu. Iya sampai bisa bikin kan makanya kalau kusta itu kan dibilangnya orang buntung kan karena ya itu nanti bisa lama-lama merusak organ dia. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Maka Mm, benar-benar kalau namanya kusta sama lepra itu kan disebut-sebut juga dalam hadis. Maka di mm, sini Nabi jelas-jelas memerintahkan untuk menjauh dari orang yang terkena kusta, seperti mm. takutnya kita dari kejaran singa. Dari sini Nabi benar-benar menyuruh kita untuk menghindari orang yang berpenyakit menular. Tapi kalau sekiranya seseorang mendekatinya dan penyakitnya jadi berpindah, ya terima. Qadarullah di situ ya. Ini menjadi takdir dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang terkena penyakit kusta, tapi orang-orang yang di dekatnya tidak tertular. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan penularan itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi juga bilang di sini. Jadi ada nih kita memang harus ikhtiar juga ya. La yuridu mumridu ala musih. Yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat gitu ya. Nah, kalau misalnya secara kaidahnya dalam sebuah hadis juga kalau suatu daerah misalnya terkena wabah, orang yang di dalam daerah itu nggak boleh keluar, orang dari luar nggak boleh masuk. Itu contoh apa namanya menghindar dari takdir buruk ya kepada takdir lainnya. Seperti halnya ketika Nabi SAW lagi jalan sama rombongan, bukan Nabi, Umar bin Khattab. Tahu didengar sebelum nyampe ke tempat tersebut ada berita bahwa di tempat tersebut lagi ada wabah penyakit. Maka Umar bilang sama rombongannya, yuk kita memutar. Nggak jadi nggak jadi lewatin daerah tersebut karena ternyata di situ lagi ada wabah. Salah satu orang di dalam rombongannya bilang,
"Hai Umar, engkau berencana menolak takdir dari Allah?" gitu. Umar menjawab, "Oh, itu bukan menolak takdir, tapi kita lagi berusaha lari dari takdir satu kepada takdir lainnya selagi masih bisa. Kan dia belum masuk ke wilayah itu gitu." Jadi dan orang yang di dalam orang yang ada di dalam tempat yang lagi terkena wabah itu juga haram dia keluar dari tempat tersebut. Kenapa? Itu tadi dia akan menulari kepada orang-orang sehat di luar daerah tersebut. Jadi yang di dalam yang telanjur terjebak dalam tempat yang terkena wabah itu nggak boleh keluar, orang luar nggak boleh ke dalam kayak gitu. Nah, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri tersebut. Kalau wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Baru saya jelasin ya. Ternyata hadisnya juga ada, alhamdulillah. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa segala yang namanya penularan itu terjadi dengan izin Allah. Nabi ingin menghilangkan keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa penyakit menular itu tertular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Ta'ala. Sehingga Nabi benar-benar mengatakan tidak ada yang namanya adwa. Gitu ya. Tidak ada yang namanya adwa. Yang kedua, tidak ada yang namanya tatayur, tiaroh. Ya, tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung ataupun hewan lainnya. Enggak ada hubungannya antara dijatuhi kotoran hewan dengan kesialan seperti anggapan banyak orang. Kalau seseorang membatalkan apa yang dia hendak lakukan karena mengalami peristiwa seperti ini, maka ini sudah disebut tatayur. Dan itu syirik. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan tidak ada tiaroh. Anggapan-anggapan ini semua cuma dugaan-dugaan yang tidak benar. Yang ketiga juga Nabi menafikan hamah. Apa hamah? Hamah itu burung hantu. Ya, di zaman jahiliyah dulu, kalau ada burung hantu yang datang, mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah tanda sial. Entah mungkin ada orang yang meninggal, ada yang sakit. Nah, kayak kalau nggak salah, saya waktu kecil juga takut sama burung hantu. Siapa teman-teman yang takut sama burung hantu waktu kecil? Gara-gara berita tersebut ya. Barahma, ngeri nggak kalau lihat burung hantu? Barahma, ngeri nggak sama burung hantu dulu? Sama burung Enggak, hantu? Enggak. enggak, karena kan Kalau saya nontonnya Disney. Itu oh, lucu. nonton Disney. Tergantung di mana kita mengenalnya ya. Mbak Rahma kenal Iya. dari Disney, ini kenalnya dari anggapan orang-orang tua dulu. Jadinya ngeri kita Mm-mm. ngeliat burung hantu. Karena kan Ya, jadi nggak jarang dilihat itu adanya cuma di kartun ya. iya. Jadi kalau aneh pernah ngeliat ya. Jadi karena anggapannya udah telanjur serem, jadi begitu ngeliat, ih serem gitu kan. Nah, jadi di sini kita harus mengingat bahwa burung hantu itu tidak menandakan apa-apa. Berarti sama, kita bisa pakai dalil ini untuk burung gagak juga ya Mbak, ya Ibu Mima ya. Maka karena inilah oleh karenanya keyakinan ini cuma sekedar prasangka yang tidak ada dalilnya baik secara logis maupun secara kenyataan. Nah sekarang yang empat ini dibilang tidak ada shofar. Ini shofar ya, bukan safar. Ini pakai shot. Kalau pakai sin safar itu perjalanan jauh. Tapi ini shofar. Apa shofar sih di sini? Shofar ini ada dua pengertian. Shofar ya, yang dibilang di hadis ini loh. Tidak ada adwa, tidak ada tiaro, tidak ada hamah dan shofar. Shofar ini kalau pengertian pertama adalah ulat yang ada di perut hewan yang dapat menular. Ya, ini semacam ulat yang ada di dalam perut hewan yang bisa menular. Nah, di sini Nabi melarang seseorang yang mengira kalau ada hewan terkena penyakit ini, maka otomatis akan menularkan ke hewan lainnya. Maka dari sini Nabi mengatakan enggak ada shofar. Karena tidak ada yang meyakini bahwa supaya enggak ada yang meyakini bahwa penyakit tersebut bisa menular, melainkan penularan hanya bisa terjadi atas izin Allah. Nah, yang kedua, pengertian yang kedua, Safar ini yang dimaksud adalah bulan kedua di tahun Hijriah. Jadi Safar ini ada dua arti. Tadi ulet yang ada dalam perut hewan, kedua Safar yang di dalam tahun Hijriah yaitu bulan Safar. Ya, bulan Safar ini bulan kedua tahun Hijriah. Ini penafsiran yang lebih benar. Artinya apa? Enggak ada kesialan dalam bulan Safar. Kalau nggak salah Rabu Wakasan tuh yang Safar itu ya, Rabu terakhir bulan Safar ya. Yang orang Jawa pada ngadain Rabu Wekasan. Bener nggak sih? Rabu Wekasan tuh orang kalau nggak salah di Rabu terakhir bulan Safar. Nah, artinya di sini nggak ada kesialan dalam bulan Safar. Ya, anggapan sial berkaitan dengan waktu itu semua adalah tatayur.
ini musibah yang menimpa sebagian masyarakat kita yang masih percaya, yang ketika mereka mau nikah mereka ngitung-ngitung tanggal, nyari-nyari hari keberuntungan, menghindari hari-hari sial, sampai akhirnya pernikahan pun tertunda sampai berbulan-bulan. Ya, akhirnya jadi ikhtilat itu anak berdua tuh ya, gitu. Jadi di sini kita harus yakini bahwa nggak ada yang namanya waktu, hari, dan bulan sial. Waktu sial bagi seseorang adalah ketika dia bermaksiat kepada Allah. Adapun kalau dia selalu bertakwa pada Allah, maka itu adalah hari yang indah buat dia. Itu aja. Jadi kalau mau bilang hari keberuntungan, hari tanpa maksiat. Kalau mau bilang hari sial, hari yang di situ ada maksiat kita kepada Allah. Ya, jadi bukan karena ini itu tertentu. Terus di sini lagi yang nomor 5, no. Ya, no itu mengaitkan bintang dengan turunnya hujan. Ya, no. Artinya emang kalau secara ilmiah mungkin ya terkadang hujan itu turun ketika muncul bintang tertentu. Tapi artinya di sini kita benar-benar apa ya harus hati-hati dengan keyakinan kita. Secara ilmunya memang ada bintang tertentu turun hujan, tapi jangan sampai kita lupa bahwa bintang itu bukan menjadi sebab turunnya hujan gitu loh. Ngerti kan ya? Jadi kayak tadi, kayak misal COVID. Emang COVID ini menular banget, ganas banget. Tapi jangan sampai kita sampai terlarut, jadi lupa bahwa tetap aja menular enggaknya itu tergantung kehendak Allah Ta'ala gitu loh. Ya, jadi memang tauhid ini harus hati-hati banget dari segala sisi. Itu no ya, tentang orang-orang yang terbiasa mengait-ngaitkan bintang tertentu dengan turunnya hujan. Sekarang yang keenam, ya, Afwan, terkait ya, bintang boleh bertanya. monggo. Ini kan saya itu bukan pernah sih ya, tapi artinya tuh mendapatkan informasi gitu ya ya, terkait Mm-mm. bintang ini tapi lebih ke ilmu ya jadi salah satu tanda cirinya akan hujan tuh di malam itu biasanya tuh nggak ada bintang di langit gitu loh Jadi itu apa karena tertutup awan itu apakah itu menjadi satu hal yang membuat kita tatoyur ini gitu ya ya yang barusan jelaskan yang Mm-mm. dinafikan oleh Nabi gitu ya oleh baginda Mm-mm. atau Mm. enggak tuh itu yang pertama. Terus yang kedua ini juga agak-agak mirip nih kayaknya. Duh, engap banget ya, panas banget ya nih cuaca kayaknya mau hujan nih gitu kan. Dan kemudian memang hujan tuh gitu seperti itu. Ini ada hubungannya ke situ atau itu memang ada apa ya tidak ke sana gitu karena kan memang ada sedikit informasi gitu ya bahwa oh nih ciri-cirinya nih kalau mau hujan itu biasanya tuh cuaca sebelumnya tuh akan terasa lembab Ngap gitu panas ya. gitu ya, Ya, ngap gitu ya. Terus kalau hujan di malam hari itu biasanya kita bisa ngelihat salah satu ciri-cirinya itu di langit itu tuh nggak nggak ada ada bintang. bintang-bintang yang muncul. Nah Benar. itu bagaimana tuh Ini pertanyaan bagus ya, karena saya kalau nggak ditanya juga nggak kepikiran ke sana. Dan ketika ditanyakan jadi mikir, ini syirik yang sangat halus. Ya, kalau kita boleh bilang ini syirik yang sangat halus. Saya juga sempat pernah begitu. Oh, nggak ada bintang. Iya, ini kayaknya bakalan hujan nih kan gitu kan. Nah, itu kita sudah pernah ada bab tertentu tentang bintang. Jadi kalau mau biar kita nggak sampai salah, biar kita nggak sampai keliru memaknai kehadiran bintang gitu ya, kehadiran maupun ketidakhadirannya si bintang ini dalam hadis itu, pokoknya bintang itu cuma boleh kita yakini untuk 3 hal. Pertama, bintang itu sebagai penghias langit. Kedua, bintang itu sebagai alat pelempar setan. Ketiga, bintang itu sebagai penunjuk arah. Di luar yang 3 ini, kalau ada keyakinan lain itu syirik. Berarti, dari pertanyaan Mbak Lin, keyakinan kayak gitu kita harus hilangkan. Gitu ya. Oh gitu ya ya. Ini juga buat saya juga nih, Mbak Lin bagus nanya nih. Soalnya kalau Mbak Lin nggak nanya, aneh nggak ingat kalau Ani pun pernah begitu gitu ya. Dan memang kalau kita ngomong soal tanda-tanda alam, biasa emang seperti itu. Nah, kecuali mungkin lain halnya kalau kita memang yang kayak tadi ya fungsi bintang yang ketiga. Bintang itu sebagai penunjuk arah, penunjuk musim. Mungkin kalau sesuai kita tahu ilmunya, bisa kita mengatakan, oh iya emang kalau secara ilmunya bla 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 bla, nggak ada bintang-bintang karena terjadi ini nih, jadi biasa akan turun hujan. Oh, monggo. Nah, karena kita nggak ada ilmunya nih, gitu kan, dan memang itu cuma dari kejadian berulang-ulang alam ini, gitu kan. Jadi
Kita berusaha untuk tidak mengaitkan ketidakhadiran bintang dengan turunnya hujan. Tapi ya itu tadi, secara mungkin ada ilmunya tapi yang kita nggak tahu gitu aja. Tapi memang ada ya, kalau misalnya nggak boleh yang namanya ilmu memakai bintang sebagai penunjuk arah, nggak ada dong orang-orang BMKG kan, perakiraan cuaca apa segala macam kan gitu kan. Mungkin kita bisa masukkan ke perakiraan kali Mbak ya. Ini perkiraannya biasanya hujan nih kalau misalnya tidak ada bintang. Karena mungkin ketutup awan mendung atau apapun. Iya, seperti itu. Berarti, berarti kalau kita mau ngomong saklek dari sisi tauhid, kita pakai hukumnya bahwa bintang itu cuma buat 3 hal, yaitu penghias langit, pelempar setan, dan penunjuk arah atau penunjuk musim. Yang pertanyaan kedua, dia masuk ke tauhid bab ini, Mbak. Bab yang jangan mencela cuaca. Masuk juga tuh. Walaupun memang secara secara dalil kauninya ya, secara sebab asbab musababnya memang biasanya kalau mau turun hujan emang cuaca tuh jadi kayaknya apa sih namanya Bang? Ngelekep ya kalau bahasa kita ya. Ngelekep Ngelekep apa ya, tuh? ngelekep Ya, lah ngelekep gitu ya. gitu loh. Nah, tapi walau alam itu kita bisa kita apa ya, menenteramkan hati kita atau memantapkan dugaan kita itu dengan kita bertanya ke yang ahlinya aja dulu. Bener gak sih menurut lo nih yang belajar tentang cuaca nih gituin. Kenapa terjadi cuaca hawa yang ngelekep gitu kalau mau hujan? Itu secara ilmiahnya apa sih? Nah, kalau kita udah tahu kita kan jadi bisa menjelaskan nih. Tidak seperti keyakinan kita yang saat ini yang belum belum sampai ke ilmu itu. Cuma kita bilang nih ngelekep ini biasa hujan nih panas banget sih. Nah, jangan sampai kita ngomong, ih panas banget ya. Kan kita ngomong kayak gitu aja ternyata sama seperti kita mencela cuaca. Nah, jadi takutnya ke situ tuh. Jadi sama-sama ya, dua-duanya ini kalau kita berlebihan, takutnya jatuhnya kepada hal yang Allah larang. Yang pertama tadi, yaitu kita jadi meyakini bintang sebagai tanda turunnya hujan. Atau yang kedua tadi, kita meyakini, kita mencela cuaca karena kita tadi, karena ngelekepnya itu. Padahal kita cuma mau bilang bahwa ngelekep gini biasanya mau hujan nih, kan gitu kan. Nah, jadi Iya. insya Allah mungkin Mbak Lin bisa lebih tahu lagi gimana kita bersikap kalau terjadi 2 hal ini. Dan ini juga pengetahuan baru juga buat saya nih. Makasih ya Mbak Lin ya, jadi nambah nih ya. Jadi buat kita juga semua ini, pertanyaan cakep ini nggak kepikiran tadi. Jadi masalah ngelekep cuaca sama masalah nggak adanya bintang. Dan memang biasa gitu ya Win ya, bener nggak? Lihat ke langit, oh iya ya nggak ada bintang. Ntar biasanya ntar Hujan kita nih. hujan nih dan benar gitu kan, ya kan? Ya itulah ya. Jadi cuman itu tadi benar-benar tauhid itu harus hati-hati banget. Makanya kan kita belajar ya, biar kita nggak sampai antara tadinya ilmiah atau sekedar saja lama-lama jadi meyakini. Kita jadi bilang ke anak cucu kita, tuh biasanya kalau kayak gitu nggak ada hujan tuh. Jadi kita tanpa kita sadar patokan kita cuma bintang kan gitu. Padahal ada zat yang memang maha berkehendak. Mau nggak ada bintang bersih kayak gimana kalau Allah nggak bikin hujan nggak hujan kan gitu kan. Gitu ya. Itu dosanya udah banyak banget kan berarti kalau Nah, makanya jangan-jangan dari dulu apalagi kita bilang saya gitu, gitu ya. maksudnya Aduh. itu kan syirik kecil ya kalau bilang gitu ya, khawatirnya Benar. di apa ya, selama puluhan tahun ini mungkin ada pemikiran ke sana, mungkin saya ya sebagai orang yang Betul. paham dalam agama. Nah, Betul. itu dosanya itu sendiri syirik kecil itu bagaimana ya Umi menghilangkannya, karena kan jadi takut saya kalau Hmm. dengar kata syirik itu sama Allah. Iya, husnuzon Mbak. Kalau misalnya kan gini, kalau Allah menghendaki kebaikan buat si hamba, nih denger ya. Kalau Allah menghendaki kebaikan buat hambanya, Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Berarti husnuzon kita saat ini kita belajar, berarti Allah pengen kita udah merubah anggapan kita tersebut. Berarti insya Allah kita tahu nih kalau itu syirik kecil, jadi kita nggak akan lakukan lagi. Itu aja sih, Oh ya iya kan? iya. Sama seperti saya. Kalau emang Allah nggak menghendaki kita baik, ya kita dibiarin tanpa petunjuk. Nggak akan kita masuk kelas tauhid, nggak akan ada hidayah dari Allah kita untuk belajar tauhid, termasuk saya juga saya seperti itu kan gitu ya. Jadi insya Allah kita syukuri nikmat hidayah ini, benar-benar itu hidayah itu sesuatu yang mahal banget. Makanya alhamdulillah kalau saat ini Allah benar-benar ngasih kita hidayah buat mempelajari ilmu tauhid ini. Masya Allah, semoga Allah istiqomahkan kita ya Mbak. Amin ya Rabbal. Yang keenam, ghul. Teman-teman lihat masih di halaman 103 ya. Jadi kan tidak ada nau juga serta gul. Gul itu apa? Gul itu setan yang diyakini bisa membuat orang tersesat. Misalnya contoh gini, pernah kan dengar kalau lewat alas roban, atau sebuah truk masuk di hutan, dari mana dia jalannya, gitu kan? Harusnya lurus dia belok.
nggak ngeliat jalan di depan. Suka denger cerita-cerita kayak gitu nggak? Ada jawaban. Iya Ustazah. Ada Sedih banget. cerita Kenapa horor. jadi yang segitu? Jadi ghul itu setan yang diyakini sama orang-orang yang suka bikin orang tersesat, gitu ya. Nah, nih ayat gimana tuh di Lombok tuh, apalagi Lombok kan. Nah, di sini contohnya gini. Contohnya kalau ada orang berjalan di hutan, dia ketemu sosok yang bikin dia tersesat dan nggak tahu arah pulang. Ini yang namanya ghul, ya. Tapi Nabi SAW nih ya menegaskan bahwa gangguan jin itu juga termasuk atas izin Allah Ta'ala. Kenapa sih Allah ngizinin? Elunya mungkin kagak zikir, gitu kan. Kenapa Allah ngizinin? Mungkin lu keluar rumah kagak baca doa. Kan gitu. Sedangkan orang yang keluar rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, itu setan aja udah putus asa buat ngegoda gitu loh. Ya, kata setan apa? Ya, nggak bisa. Lo mau berbuat apaan sama orang yang udah dapat 3 dari Allah gitu katanya. Gara-gara kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, itu kita dapat penjagaan, terus kita dilindungin, dan kita kasih rezeki gitu loh. Makanya orang baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada dapat 3 hal aja yang bikin setan tuh putus asa buat menggoda dia. Jadi pun sampai bisa dia disesatkan oleh setan di jalan, tapi dia nggak tahu pulang, itu juga atas izin Allah Ta'ala. Jadi kalau orang merasa diganggu jin, ya, yang merasa diganggu jin bisa menangkalnya dengan memohon perlindungan dan berzikir kepada Allah. Ya, jadi dalam sebagian hadis yang sanadnya dhaif tapi disebutkan oleh para ulama, Nabi bersabda, jika merasa perjalananmu disesatkan oleh ghul, maka kumandangkanlah azan. Ini buat teman-teman yang nanti mungkin akan mudik. Kan pernah ada kejadian banyak ya di orang-orang tertentu ya, yang mereka kayaknya di situ-situ aja mereka tuh nggak keluar-keluar dari daerah itu. Hutan lagi. Kalau lagi kayak gitu sampai bingung, katanya Nabi SAW, kumandangkan azan. Ini teman-teman boleh kasih tahu teman. Jadi azan aja udah langsung keluar dari mobil, kumandangkan azan dengan lantang, bukan dalam mobil. Allahu Akbar, Allah bukan, tapi lantang. Jadi itu tabir itu kebuka ntar gitu ya. Ini Cewek juga punten. Kalau misalnya yang mengendarai mobilnya itu cewek semua juga, kita nih misalnya keluar dari mobil terus azan gitu Iya, harus begitu, sama baca doa perlindungan. Makanya sebenarnya itulah saatnya kenapa perempuan dilarang berpergian tanpa mahram. Makanya bawa cowok, Bu. Gitu ya. Lagi kayak gini baru kita mikir. Tunggu, Mbak Lin, ini juga ngomong-ngomong candanya ya. Lagi kayak gitu baru kita mikir ya, bergunain seorang laki-laki. Kan gitu ya. Ya orangnya kan? di sebelah saya dengerin Nah, ya Pak, Bapak tolong ya Pak, kalau kayak gitu Bapak keluar mobil azan ya Pak, jangan pakai gemeter. Nah, hadis ini kalau kita pakai ilmu hadis, dia sanadnya sebenarnya dhaif. Hadis ini lemah ya, lemah. Tapi dia tetap disebutin oleh para ulama. Karena apa? Karena maknanya dalam hadis ini kuat, sahih, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kalau azan dikumandangkan, maka setan-setan berpaling sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Jadi setan tuh lari benar-benar ambil langkah 1000 biar kupingnya gak dengar azan. Karena kalau mereka dengar azan, mereka meleleh gitu loh Mbak, kebakar. Gitu ya. Jadi mereka lari sampai terkentut-kentut, saking lari terkentut-kentut gimana sih? Yang saya ingat saya pernah lari sampai terkentut-kentut waktu menghindari kejaran anjing. Astagfirullah. Jadi di sini boleh nih Mbak, ngerukyah rumah pun ya berasa rumah ada gangguan. Ya, kalau orang merasa diganggu oleh setan, maka sebagian ulama berpendapat mereka boleh azan. Kalau kita pakai dalil hadis tadi, walaupun dhaif. Jadi kalau saya pernah lihat beberapa perukyah juga, kalau ngerukyah rumah tuh, setelah mereka pakai bacain air rukyah di air yang akan diciptakan di setiap sudut rumah, mereka juga pasti akan melakukan azan. Di apa? Misal mereka ngadep barat, ngadep timur, ngadep selatan, ngadep utara, itu mereka azan. Gitu ya. Nah, makanya untuk bapak-bapak ya, sholat berjamaah itu wajib di masjid. Tapi bukan berarti bapak-bapak nggak ada sholatnya di rumah. Misalnya nih, bapak ke masjid untuk sholat subuh. Usahain bangun sebelum azan. Jadi bapak udah wudhu. Begitu azan berkumandang, bapak bisa sholat qobliyah subuh di rumah.
baru Bapak berangkat ke masjid untuk melakukan sholat fardu berjamaah. Gitu ya. Jadi yang sholat fardu itu yang wajib dikerjakan berjamaah di masjid. Tapi rumah tetap jadikan tempat ibadah juga. Ada azannya juga di situ gitu. Kalau lagi nggak bisa ke masjid karena hujan, monggo silakan. Tapi jamaah di rumah, ajak anak-anaknya. Jadi ada azan di rumah itu, ada kegiatan sholat. Ya, zuhur juga gitu. Sholat juga dulu sunnah rawatibnya di rumah, baru nanti ke masjid. Ketika ke masjid, dapat tuh sunnah tahiyatul masjid, baru dia ikut sholat fardu zuhur berjamaah. Seperti itu ya, Bapak Tio yang mendengarkan spesial. Sekarang, Senyum-senyum dia, apalagi anaknya dua cowok-cowok tuh, waduh, suruh tuh kakak yang lagi ngekos pede, insya Allah semoga dia istiqomah bisa berjamaah di masjid ya, insya Allah amin. Amin ya Semua rabbal anak-anak alamin, ya yang rabbal Iya, alamin. anak saya juga di rantau ya. Semoga anak-anak kita pada Allah jaga deh iman-iman mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Dalam alamin. sebuah hadis, nah ini jangan sampai Patio denger nih Mbak Lin, kupingnya ditutupin nih. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kesialan itu ada pada 3 hal. Pada kuda, pada wanita, dan tempat tinggal. Gitu ya. Jadi cewek itu juga bisa bikin sial. Ini gimana ini maksudnya? Maksudnya gini. Jadi dari hadis ini disebutkan bahwa keburukan itu ada pada 3 perkara tadi, yaitu kuda, istri, dan tempat tinggal. Ini hadis yang sahih. Tolong yang merasa istri jangan tersinggung, karena saya juga istri ya. Jadi sekarang kita jelasin nih. Kenapa para ulama membahas bahwa apakah dalam hadis ini Nabi lagi bertatoyur? Nah, sekarang dijelasin sama Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim siapa? Yang kitabnya kita pelajari setiap hari Rabu, yaitu kitab Ad-Dawa tentang pengobatan ya. Di sini beliau mengatakan bahwa hadis ini nggak ada kaitannya dengan tatoyur. Tidak ada ya, nggak bisa, walaupun ada kata-kata sel di dalamnya. Dalam hadis ini Nabi hanya menjelaskan bahwa hendaknya seseorang berhati-hati ketika memilih kuda tunggangan, memilih istri, juga memilih rumah. Sama seperti sekarang kalau kita bilang, kalau kita bisa kiaskan memilih mobil, bener nggak Mbak Lin? Ayo teman-teman yang pada punya mobil, milih mobil hati-hati nggak? Hati-hati kan, kadang kelihatan casingnya Iya, bagus atau dalamnya bobrok kan gitu kan. Hati-hati sama dompet juga terutama, Nah, apalagi itu, ya Allah, maunya kita mobil yang Rubicon, dompetnya mobil Innova, SMK, Avanza. SMK yang nggak pernah ada. Terus, Maunya naik taksi tapi punya duitnya naik bajai, nah seperti itu ya. Maunya mesen go-kart, duitnya ke go-ride, gitu ya. Iya. Nah, di sini, jadi kita hati-hati milih kendaraan, hati-hati milih istri. Bener nggak milih istri harus hati-hati? Ya benar, karena apa? Madrasatul ula. Seorang perempuan itu yang nanti akan jadi istri sekaligus ibu, benar-benar harus perempuan yang mentalnya tangguh. Coba deh bayangin kalau perempuan mentalnya nggak tangguh. Lihat anak kenapa-napa bisa cuma nangis doang. Misalnya lo ya, kita suka lihat misalnya di berita-berita, anaknya demam udah 4 sampai 5 hari, masih didiemin. Akhirnya ketika udah parah banget sampai kejang-kejang dibawa ke rumah sakit malah sambil nangis-nangis pula. Tapi kalau perempuan yang memang benar-benar emang dia dapat pendidikan yang cukup, dia paham, dia nggak akan cuek dengan kondisi anaknya. Misalnya kalau panas, oke lah, memang kita nggak harus langsung ke dokter, tapi dia paling nggak tahu penanganan pertama di rumah kan gitu kan. Jadi seorang seorang perempuan itu atau seorang ibu itu juga nggak boleh cepat panik kan. Benar nggak Win? Coba deh, Mbak Rahma. Coba kalau bayangin seorang perempuan cepat panik dan nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya cuma nangis doang ngeliat anaknya kenapa-napa. Iya nggak selamat itu anak. Walaupun secara qadarullah ya mungkin dia selamat atau tidaknya tetap kehendak Allah. Tapi di sini kan ada gregetannya kita. Nih contoh Baniar deh. Pernah nggak ketemu ibu yang bawa anaknya dalam kondisi sudah parah banget? Misalnya, Nggak ada lah. Pernah Baniar, Om. dokter nih ada Mbak, jangan salah Mbak Winda. Ada, Baniar, bahkan dokter sendiri ibunya, misalnya ibunya tuh dokter juga gitu. tuh ada gitu kan. Jadi itu tadi makanya hati-hati milih istri. Maaf-maaf, tidak harus juga ngeliat casing saja gitu kan. Ada loh, ada loh zaman-zaman dulu, zaman animasi umur 20-an ya yang masih kenal, ya baru-baru lihat, baru tahu yang namanya ta'arufan, baru tahu yang namanya orang paling hijrah gitu kan. Ini orang kalau ketemu ini kan ini dekat sama kampus Setan dulu ya.
Jadi penduduk sekitar itu karena mungkin ngincer anak-anak setannya pada ganteng-ganteng dan masa depan cerah gitu kan. Jadi mereka banyak yang berhijab gitu. Di depan anak-anak mahasiswa itu lemah lembut banget. Kita tahu belakangnya gitu loh. Tetangga kita soalnya break-break kan yang mamanya kayak gitu. Padahal kalau di depan anak itu mereka iya akhi, iya jazakallah khair ya Ella. Pegel gue ngeliatnya. Pengen gue jambak begitu. Iya, pengen gue tarik aja kerudungnya. Itu contoh ya. Iya. Contoh hijrahnya hanya di casing, tidak mengikuti hijrah dengan akhlaknya kayak gitu. Saya nggak bilang saya baik, tidak. Cuma maksudnya saya ketemu kenyataan kayak gitu. Itu juga ibaratnya pelajaran buat kita juga. Bahwa ternyata nggak cukup loh kita dengan penampilan yang tertutup itu, lantas kita nggak merubah akhlak kita gitu ya. Eh, Kemudian sama berhati-hati memilih tempat tinggal. Bener nggak? Memilih tempat tinggal itu apalagi udah judulnya beli rumah sendiri, tato salah tempat, depan belakang kanan kiri Cina semua. Astagfirullahaladzim. Iya benar-benar. Makanya kan juga sebenarnya doanya ada, Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah kami tempat tinggal yang penuh dengan keberkahan, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Kita mungkin salah dalam memilih tempat tinggal, kurang doa, kurang ngelibatin Allah seperti itu. Jadi dalam hal apapun libatkanlah Allah. Hatta pun di dalam hadis disebutkan kalau nggak punya garam aja minta sama Allah gitu loh. Apalagi minta mobil tadi kata Mbak Lin kan. Minta sama Allah. Kalau nggak minta kita dikasih bajai kan kayak tadi kan. Iya. Jadi di sini contohnya kalau kata Nabi SAW jangan sampai nanti ketika salah milih istri ketemu istri yang ngomel-ngomel dan boros. Pasti dia akan menderita kesialan. Kenapa? Setiap hari menghadapi istri semacam itu. Ya Allah, mimpi buruk bertahun-tahun. Kayak Jadi suami di sini, Susana dong tiap hari tidur sama sundul bolong. nah itu dia. ngomong ngomong tiap hari tidur sama sundel bolong, aneh jadi inget kalau di Lombok itu ada tuh yang paginya manusia biasa, dia malamnya bisa jadi makhluk jadi jadian. Serius. Dan itu ada. Ya serius tuh tanya Ayah no. Iya enggak ya? Mas Zaya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi Iya, leak. ada benar Ustazah. Iya, leak itu kan leak Mistik itu semacam leak. ilmu hitam. Iya, leak itu kan semacam ilmu Beneran hitam. ya? Beneran ada di Lombok. Makanya Kan ada filmnya dulu. Ada filmnya, ada tuh Ayah lihat tuh. Masih ada sampai sekarang ya. Jadi yang terbang Masih kepala. Terus dia Masih, pagi-paginya kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya kayak nggak ada apa-apa, tapi leak itu juga bermacam-macam. Ada yang memang jahat, ada yang enggak. Ada yang dia dari keturunannya itu kakek nenek yang mungkin nyari sendiri, ada yang memang enggak pengen tapi keturunan gitu loh. Ada tuh ceritanya dulu teman-teman pesantren saya waktu di Lombok itu, dia tuh bapak ibunya tuh udah keturunan leak lah mereka. Terus dia saking nggak pengen jangan sampai dia diturunin, dia merantau nyantren di Gontor. Nah, sampai sejauh itu dia sengaja biar nggak diturunin ilmu liat itu, dia nyantrennya di Gontor. Tapi suatu hari katanya nih dia lupa nguapnya itu nggak pakai ditutup, masuk jadi deh gitu. Nauzubillah ya, seperti itu tuh masih ada tuh ya. Jadi sebenarnya saya waktu di Lombok itu saya bukan takut sama apa, tapi takut sama yang makhluk jadi kayak gitu tuh, yang kalau kita omongin di rumah tembok ini dia mendengar, kecuali rumah kita rumah bilik dia nggak akan dengar. Oh gitu terbalik malah. Iya, gitu ya. Yang pakai Ya semen. walau alam bisawab itu ada di daerah-daerah tertentu ya. Kalau di daerah saya kan leak, tuh Sela ya. Kalau di Kalimantan ya Iya Ustazah, Kuyang, Sela. ya Sela ya. Masih ada kan kampungnya juga ya, Kampung Sela ya. Kalau lewat sono katanya ntar tiba-tiba di motor kita ada yang gonceng gitu ya. Serem amat dah pokoknya. Jadi di sini makin malam makin horor ya dia ya. iya. Mari kita kembali ke laptop. Gue tidur Jadi di sendirian sini nih. Maksudnya di sini Nabi cuma mengingatkan untuk berhati-hati dengan ketiga perkara tadi. Nabi bukan lagi menetapkan tatoyur, bukan ya. Kalau salah pilih terhadap yang tiga tadi, maka akan mempengaruhi keburukan yang akan dialami dalam waktu yang lama.
dengan sebab yang jelas, yaitu entah dia salah milih kendaraan, entah salah milih istri, dan salah milih tempat tinggal. Itu jelas beda bahasanya dengan bahasan tatayur saat ini. Bukan sebab musabab tadi itu ya. Tapi kalau keburukan itu terjadi, maka boleh bagi kita untuk menggantinya atau meninggalkan dengan tetap meyakini bahwa Allah Ta'ala memberikan musibah itu bukan hal itu sendiri. Misalnya gini, ada orang datang kepada Nabi. Ini hadis dari Anas bin Malik ya. Dia bilang ke Nabi, wahai Rasulullah, dulu kami tinggal di suatu tempat yang dimana jumlah kami itu banyak, harta kami banyak. Lalu kami pindah ke tempat yang lain. Begitu kami pindah, jumlah kami berkurang, harta kami juga jadi sedikit. Maka Rasulullah bilang, tinggalkan tempat itu, sungguhnya itu buruk. Berarti ada tempat yang berpengaruh buruk buat orang. Gitu. Jadi misalnya kita mungkin ada orang tuh merasa ketika dia tinggal di situ, kok kayak ini rezekinya lancar. Begitu pindah ke suatu tempat, kok rezekinya seret. Itu bukan di bab tatayur maksudnya gitu loh. Ternyata ini ada hadisnya. Cuman sayang kan pindah rumah kan butuh biaya juga ya. Nyari biaya di mana? Gue baru ngomong. Terus kalau misalnya di tempat itu ternyata dia bokeh mulu, ternyata nggak itu, terus gimana? Pindah. Makin bokeh Maaf Bu, dong. maaf Bu, saya nggak nerima curhat ya Bu. Nah, di sini, ini mengenai hadis ini ya, ini belum selesai Bu ya. Berkatalah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan hal ini tidaklah termasuk tiaroh yang terlarang. Hanya saja Nabi memerintahkan mereka untuk berpaling darinya. Tatkala yang demikian masuk ke dalam hati mereka karena dua kemaslahatan misalnya. Pertama, agar mereka pindah dengan tempat yang dimana mereka merasa berat dan terganggu. Tinggal di sana dikarenakan keburukan yang mereka dapati di sana. Agar mereka bisa beristirahat atau bebas dari apa-apa yang mengganggu mereka dari rasa kegoncangan atau keburukan di tempat itu. Dan rasa sedih jelas ya. Kedua, bisa jadi hal itu mengantarkan mereka kepada menganggap sial dan tatayur. Maka hal ini tetap tinggal di sono akan menjerumuskan mereka ke dalam dua hal tadi. Pertama, bersanding dengan kesyirikan. Kedua, berada dalam keburukan yang buat mereka sedih. Jadi kalau tetap tinggal di situ, takutnya mereka juga akan jatuh kepada tatayur. Mereka akan menganggap sejak di sini kayaknya rezeki seret amat, nggak boleh. Gitu ya. Atau kedua, tetap di situ pun mereka akan merasa terganggu terus. Karena makin sempit, makin sempit, makin sempit rasa hidupnya gitu. Jadi boleh mereka ikhtiar untuk pindah dari tempat tersebut. Baru halaman 103 tuh ya. Belum kita ke selanjutnya. Sekarang kita ke hadis dari halaman 104 teman-teman. Dari Anas juga radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiaro ya wa yu'jibuni al fa'lu qalu wa mal fa'lu qala al kalimatu thayyibah. Nah, di sini artinya tidak ada adwa. Udah tahu teman-temannya adwa apa? Mbak Rahma. Apa adwa? Adwa. Penyakit menular. Ya, penyakit Ya. menular. Tidak ada adwa dan tiaro, tapi al-fa'lu lebih menyenangkan diriku, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa al-fa'lu itu ya Rasulullah? Yaitu kalimat-kalimat thayyibah. Seperti apa? Itu yang saya share di grup tadi. Itu teman-teman hafalin. Kita sambung lagi nih. Dari Abu Dawud. Meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, tiaroh itu disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al. Dan tiaroh tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yadfa'us sayyi'at illa anta, wa la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Boleh teman-teman stabiloin nih di bukunya halaman 105. Di sini ya kalimat tadi ya. Jadi al-fa'lu itu artinya apa kalau bahasa kita sekarang? Kalimat-kalimat dari sikap optimis orang. Jadi bahasanya orang tuh harus optimis, jangan lemah, jangan pesimis. Optimis dan berprasangka baik sama Allah. Bahwa apa? Bahwa Allah akan mentakdirkan kebaikan. Nah, tatayur itu sebaliknya, dia menunjukkan sikap pesimis dan prasangka buruk kepada Allah. Bahwa Allah akan menakdirkan keburukan dengan sebab yang tidak jelas. Inilah perbedaan al-fa'lu dan tatayur. Al-fa'lu perkara yang dianjurkan, sedangkan tatayur perkara yang diharamkan. Dan kita udah tahu bahwa orang beriman
pasti diperintahkan untuk husnuzon pada Allah. Nggak boleh suuzon kepada Allah. Sekarang kita lagi ke hadis. Ya, Nabi SAW tidak melakukan tatayur dari sesuatu pun. Beliau kalau ngutus seseorang pekerja, maka beliau bertanya mengenai namanya. Kalau dia tertarik dengan namanya, maka beliau senang dan terlihat kesenangan kepada hal tersebut pada wajahnya. Kalau beliau tidak menyukai namanya, maka terlihat ketidaksenangan kepada hal tersebut pada wajah beliau. Maka Nabi SAW dalam perjanjian Hudaibiyah datang kemudian utusan orang kafir untuk minta perlindungan. Orang yang diutus itu bernama Suhail bin Amir. Suhail bin Amr. Nabi mengetahui namanya dia Suhail, maka Nabi bilang, sahulalakum min amrikum. Allah akan memudahkan urusan kamu. Suhail itu artinya sahel ya, mudah. Jadi kadang-kadang Nabi kalau dengar nama orang itu kayak ke Nabi itu juga mempengaruhi feeling beliau. Mungkin kayak teman-teman gini deh, teman-teman semua nih ya, yang mungkin pernah kenal sama orang atau orang minta bantuan. Kadang kan kita pakai feeling. Kadang-kadang ada kalanya hati kita tuh kerasa kalau ngebantu kayaknya merasa bersalah. Tapi ada yang kita tuh malas banget ngebantuin. Nah itu sama di sini Nabi juga pakai feeling juga, tapi dia dari nama orang tersebut, gitu ya. Ketika yang datang namanya Suhail, maka Rasulullah tampak senang di wajahnya, karena arti Suhail adalah mudah atau memudahkan. Maka Rasulullah mengucapkan sahulalakum min amrikum. Allah akan memudahkan urusan kalian. Dari sini Nabi bertafaul dengan nama seseorang. Apa tafaul? Itu tadi bersikap optimis, senang, Baik sangka. husnuzon. Ya, baik sangka. Dengan nama seseorang yang artinya adalah mudah. Yang ini boleh dalam Islam. Nah, ngomong-ngomong soal nama pun pernah ada riwayatnya di zamannya Umar bin Khattab. Waktu itu ada orang, dia nama, bentar saya kasih di akhir aja ya. Jadi intinya nama kakeknya itu artinya bara, nama bapaknya kayak api, terus nama dia artinya panas, kan nggak ada bagus-bagusnya, itu diganti sama Umar bin Khattab namanya dia. Jadi nama itu benar kalau kata Shakespeare, apalah arti sebuah nama, kalau di Islam nama itu berarti banget, karena kelak kita akan dipanggil satu persatu di hadapan semua umat. Oh, Kasian banget kalau kebalikannya ya. nama anak. Iya, kalau nama anaknya jelek, kasihan benar. Woi, bara api yang menyala-nyala, kan kasihan. Ya. Jangan mentang-mentang dari Quran, anaknya namanya Jahanam. Jangan, ya. Ya, Binda, ingat ya, Bin. Nah, di sini juga ada dari Anas bin Malik lagi hadis Nabi, kalau Nabi keluar untuk memenuhi hajat suatu keperluan ya, lalu mendengar orang memanggil, ya Rashid, ya. Rashid itu artinya orang yang diantarkan menuju keperluannya. Ya Najih, orang yang berhasil memenuhi keperluannya. Jadi di sini kalau ada orang lagi pergi itu kita kasih dia panggilan dengan julukan-julukan. Lagi mau kemana lo? Lagi mau pergi. Oh ya udah, apa namanya? Ya Sahil, ya Suhail, kita gituin. Kita maksudnya bilangnya biar lo dimudahkan urusan lo kayak gitu. Orang Arab seperti itulah. Jadi langsung ngasih julukan ke orang tersebut yang lagi punya hajat. Ya dipanggilnya Rashid atau Najih gitu. Nah, di sini contoh-contoh Nabi SAW bertafaul dengan nama-nama yang baik. Dan yang semacam ini boleh dalam Islam. Sekarang kita lagi ke hadis nih. Ya, ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Dia hadisnya marfu. Apa marfu? Sampai kepada Rasulullah SAW. Di sini Nabi bersabda, tiaroh adalah syirik. Nah, 3 kali ya. Tiaroh adalah syirik dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Maksudnya apa? Kayak tadi pertanyaan Mbak Lin tadi, atau juga mungkin Mbak Bu Mima, ya. Kadang kita sebagai manusia biasa udah terlalu kelamaan sama pemahaman itu gitu loh. Saya pun kadang-kadang pernah seperti itu. Yang misalnya kedutan misalnya deh. Kita kayak kadang-kadang refleks loh. Aduh, ntar mau nangis nih. Astagfirullahaladzim kan gitu kan. Masih pemahaman seperti itu. Nah, di sini tidak seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya suatu. Jadi kita udah terbetik nih. Tapi Allah hilangkan dengan tawakal kepadanya. Kalau pengen perasaan was-was itu hilang, kita tawakal sama Allah. Gitu maksudnya ya. Nah, di sini lagi-lagi kita ke hadis selanjutnya. Di sini dibilang, barang siapa mengurungkan hajatnya karena tiaroh atau karena dia udah menganggap sial, karena dia ngelihat sesuatu, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Lalu para sahabat bertanya, terus apa dong yang bisa menghapuskannya? Kata Rasulullah,
hendaklah dia berdoa, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, dan tidak ada nasib baik kecuali nasib baik yang datang darimu, dan tidak ada ilah selainmu. Itu doa yang udah saya share di grup tadi. Teman-teman silakan dihafalkan. Karena apa? Kata Rasulullah SAW lagi, innamat tiyaroh ma'amdoka au roddaka. Sesungguhnya tatayur itu sesuatu yang akan membuatmu terus maju atau yang membuatmu membatalkannya. Jadi itu namanya tatayur. Kalau teman-teman suatu saat akan bertanya, ini maksudnya tatayur bukan ya? Periksa aja. Kalau hal itu bisa bikin teman-teman merasa eh, terus berbuat atau akan membatalkannya hanya gara-gara sesuatu itu udah masuk tatayur. Jadi misalnya gara-gara apa nih? Misalnya contohnya, pengen pergi terus kayaknya terus sebelum Sandung. pergi misalnya pengen pergi ke Sandung atau pengen pergi atau foto jatuh, aduh perasaan udah nggak enak nih, aduh gimana nih, nggak usah pergi deh, udah tatayur namanya itu gitu ya. Tapi gimana dong, feeling kita nggak enak, itu tadi lawan pakai tawakal sama Allah, sama al-fa'lu tadi, kalimat-kalimat thayyibah. Allahumma apa tadi tuh, Allahumma la khaira illa khairoka wala tayro illa tayruka wala ilaha ghairuka. Itu harus dihafalin. Jadi kalau udah kita bisa maju atau bisa batal terhadap suatu urusan gara-gara sesuatu yang bukan Allah, maka kita sudah bertatayur di situ. Jadi di sini supaya kita nggak tatayur gimana sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah biar kita nggak tatayur. Pertama, tawakal. Ya, pertama harus tawakal. Obat yang paling utama untuk melawan tatayur adalah tawakal dan beriman kepada takdir bahwasanya segala yang terjadi adalah takdir Allah. Yakin bahwa akan terjadi itu benar-benar karena kehendak Allah. Seperti kata Ibnu Mas'ud, walakin Allah yuzhibuhu bitawakal. Tapi Allah menghilangkan tatayur itu dengan tawakal. Di hadis ini tadi ya kita udah ketemu ya. Itu satu. Kedua, apa? Kedua, kita harus yakin bahwa tatayur itu bentuk suuzon kita sama Allah. Kalau udah kita batal gara-gara foto jatuh, kesandung, wah nih kayaknya nggak boleh pergi nih, wah udah tatayur itu. Itu bentuk suuzon. Kenapa? Di sini Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkannya. Dan kalau dia berprasangka buruk, dia juga akan mendapatkannya. Jadi semua sesuai sangka-sangka kita kepada Allah. Nggak boleh seseorang berburuk sangka kepada Allah, dan tatayur adalah bentuk prasangka buruk kepada Allah. Kedua. Yang ketiga gimana? Kita harus yakin bahwa kita itu makhluk yang mulia dan punya akal yang cerdas. Apa dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kayak orang berkarya, ya, misal pelukis nih, ya, pasti dia punya satu masterpiece, ya kan, yang buat dia tuh benar-benar karya yang beda dari yang lainnya. Atau Winda nih, bebikinan dimsum, pasti dong pernah dong salah satu momen kayak gini perfect banget bikinan Luin gitu kan. Nah, cuman kan dimsum habis ya. Ini suatu yang kelihatan ya. Nah, seperti pelukis gitu tuh, dia punya masterpiece. Nah, kita ini manusia, ini kita tuh masterpiece-nya Allah gitu loh. Coba dilihat di surat Al-Baqarah. Ketika Allah udah ciptain manusia, apa Allah bilang ke malaikat? Mereka apa makhluk ini akan kujadikan khalifah di muka bumi. Kita itu masterpiece-nya Allah. Karena Allah ciptakan kita sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Takwim itu kalau kita ambil kata dasarnya adalah qawam. Apa qawam? Pemimpin. Satu ya, ambil dari hadis dari apa? Dari ayat ini. Qawam itu pemimpin satu. Di Al-Baqarah dibilang kita itu diciptakan buat jadi khalifah di muka bumi. Khalifah dan pemimpin. Cocok banget kan untuk manusia, untuk makhluk atau ciptaan Allah yang paling mulia, paling cerdas ini jadi pemimpin. Masa diciptakan dengan sebaik-baik bentuk jadi kacung, kan nggak mungkin. Nah sekarang kalau kata kemarin saya dapat lagi ilmu dari Ustadz Wimar Aditya ya kemarin hari Minggu. Jadi kalau emang kita sadar diri kita adalah pemimpin, kita adalah khalifah, kita pasti akan mengataskan diri kita sebagai khalifah gitu loh. Semua kita, kawam itu bukan cuma laki-laki kalau kita pakai ayat ini. Kita semua pemimpin. Hadisnya dari Nabi SAW. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun aro'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Suami pemimpin buat keluarganya, kita pemimpin buat anak-anak kita. Gitu. Nah, ada kemarin kalimat yang masuk juga lucu-lucuan juga, tapi jelek banget.
Sekarang kalau kita tahu kita pemimpin, kita tuh qawam, kita tuh khalifah, cocok nggak kalau kerjaan kita cuma joget-joget di TikTok misalnya, Iya. ya kan? Kita mantesin diri kita sekarang. Lo mau jadi benar seperti yang Allah ciptakan sebagai khalifah atau cuman maka di ayatin tadi setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ayat selanjutnya adalah summa radadnahu asfala safilin. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, tapi kita menerjunkan bebas diri kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Pemimpin lo, khalifah lo, pantas gak sih penampilan lo kayak begitu gitu loh. Pantas gak sih penampilan lo tuh kelihatan auratnya, lekak-lekuk tubuh untuk kelihatan, lenggak-lenggok. Kebayang lagi kan cowok yang kecewek-cewekan, khalifah kayak gitu. Kayak gitu nggak mungkin gitu. Jadi benar-benar emang harus dari kita juga membawa diri kita pantas gak kita jadi khalifah. Masya Allah, ini benar-benar apa namanya belajar tauhid ini benar-benar kita mengenal diri kita lagi, mengenal tugas kita, mengenal job desk kita sebagai hamba Allah dan sebagai siapapun kita saat ini. Jadi kita harus tahu kalau manusia itu mulia dan memiliki akal yang cerdas. Kalau orang bertatayur karena hewan tertentu, maka kita bisa katakan bahwa di samping dia telah seuzon sama Allah, dia juga udah seuzon sama si hewan tersebut. Ya kan? Kejatuhan cicak, ya Allah cicaknya lagi main-main, kebetulan ini kesandung, jadi jatuh ke kepala kita. Kita udah seuzon pertama sama Allah, sama cicak juga, kan gitu ibaratnya. Ya kan? Bener kan, Amin? Terus, sungguh nggak ada Segala cicak kaitannya antara hewan. disalahin. Iya, karena apa? Nggak ada kaitannya antara hewan dan kesialan. Maka kalau kita sadar bahwa kita tuh punya akal yang cerdas, gimana mungkin seseorang bisa mengaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kesialan? Jadi kita harus berpikir bahwa mengkaitkan kesialan dengan hewan atau angka-angka tertentu adalah hal yang tidak logis. Bahkan hewan, ya, burung yang nggak berakal itu dijadikan sandaran manusia untuk bertatoyur. Padahal nggak terbetik dalam benak burung tersebut bahwa dia itu ada tatoyur gitu kan. Burung nggak tahu apa-apa sih burung itu gitu. Iya benar. Burung yang nggak berakal aja nggak pernah menganggap diri sebagai penentu kesialan atau keberuntungan buat orang lain, buat manusia. Manusia yang punya akal malah nganggap burung itu penentu kesialan dan keberuntungan dia. Kan siapa yang bego di sini? Kan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini kita udah teman-teman camkan banget hadis yang terakhir di halaman 106 tadi. Sungguhnya tiara itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat kamu dari keperluanmu. Itu namanya tiara. Apapun, ya, foto jatuh kesandung kadang-kadang ada lagi yang kelupaan barang. Wah, sampai 3 kali lupa, udah jalan lupa lagi, balik lagi, kedua kali lupa lagi. Ya hari kayak nggak boleh pergi nih, nggak boleh kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke kandungan bab ini. Sama kayak Satu, dulu aku jualan. Ini gue jualan berkali-kali kok nggak pernah untung ya. Apa nggak? Apa emang gue bukan bakat jualan, emang jadi artis aja gitu ya? Nggak ngaruh, tetap Iya. aja jualan. Jadi artis juga belum tentu laku gitu. Anda tidak cocok kerja di air. Jadi tempat basah ya. Iya. Kita ke kandungan bab ini ya. Coba Mbak Rahma baca nomor 1. Dulu ya, sedikit lagi ya. Nomor 1. Sebentar aja. Iya, sebentar lagi, 15 menit lagi, oke? Iya. Adicam, sono dulu lagi. Nomor Tafsir 1, kandungan kedua, bab ini Mbak Rahma baca. Tafsir. tafsir kedua ayat tersebut di atas. Baca footnote-nya. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa tatoyur termasuk perbuatan jahiliyah dan syirik karena segala sesuatu termasuk nasib sial merupakan takdir dari Allah dan menunjukkan bahwa kesialan terjadi karena perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi kita tahu ya, kalau kita sial, mungkin hari itu kita lagi berbuat maksiat, gitu aja. Oke. Yang kedua, Mbak Rizky Maharani, apakah dirimu ada di situ? Apalagi ngelonin nih. Yang nomor 2, Mbak Niar deh. Nomor 2, kandungan bab ini nomor 2, Mbak Dewi Maniar. Dinyatakan bahwa tidak adanya A2. Apa A2? A2 itu penjangkitan atau penularan penyakit. Iya, penyakit penular gitu ya. Yang ketiga, coba Mas Zaya. Ayah. Dinyatakan Nomor bahwa 3. tidak ada tiara. Tiara apa?
Tiarah itu merasa bernasib sial atau meramal nasib. Ya, pokoknya tiara itu menganggap sesuatu sebagai penyebab kesialan, gitu ya. Sesuatu yang nggak dihubungi dengan hal tersebut, gitu. Yang keempat, Indi ada di. Hadir. Oke, yang Yang keempat, keempat, dan dinyatakan bahwa tidak ada hama. Hama apa burung hama? hantu. Sama seperti anggapan orang terhadap burung gagak ya. Orang bilang kalau ada burung hantu, ada bla 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 bla, nggak ada, ya. Yang kelima, Atika. Atika ada? Nggak ada. Yang kelima, Mbak Heni. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Yang kelima, Mbak Putri. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada juga. Yang kelima, Mbak Lutfiasari. Selalu ada nih. Ya. Jeng, jeng, jeng. Tuh, ada dia. Yang kelima. Serta dinyatakan bahwa tidak ada sofar. Apa so far, Mbak? Ayo. Bulan kedua tahun Hijriah. Nah, so far, kalau dibilang so far, Mbak Lutfia jelasin ada dua makna gitu ya. Satu, ulat yang ada dalam perut hewan. Kedua, bulan kedua dalam tahun Hijriah. Oke? Maksudnya apa kok so far bulan kedua Hijriah? Maksudnya apa? Nggak ada yang namanya sial dalam bulan Safar. Karena kan orang kebanyakan menganggap bulan Safar itu nggak boleh nikahan, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Sampai ada rebo kasarnya juga kan. Jadi tidak ada yang namanya kesialan dalam bulan Safar dan atau tadi ulat dalam perut hewan. Kemudian keenam, Mbak Nova ada 5, 4, 3, 2, 1. Mbak Rifdah. Mbak Rifdah ada? Jeng, jeng, jeng. Mbak Rifdah Hadi. Ada. Oke, nomor 6. Ada. Faal tidak termasuk yang ditolak dan dilarang oleh Rasulullah, bahkan dianjurkan. Apakah faal itu? Faal itu apa? Kalimat-kalimat yang baik, optimisme. Kalimat yang baik dari sikap yang optimis gitu ya. Termasuk udah ke nomor 7 berarti nih Mbak Rifdah ya. Pengertian faal adalah kalimat yang baik dan sikap optimis. Sekarang yang ke-8. V ada V? Ada Oke, 8 sayang. Apabila terjadi tiaro atau tatoyur dalam hati seseorang, tetapi dia tidak menginginkannya, maka hal itu tidak apa-apa hukumnya. Bahkan Allah SWT menghapusnya dengan tawakal. Ini maksudnya apa? Allah memaafkan kalau kita refleks gitu ya. Kita nggak pengen atau berasanya deg-degan di hati. Aduh gimana nih? Astagfirullahaladzim. Nah kita pakai kalimat doa tadi yang udah saya share di grup ya. Bahwa nggak ada kesialan kecuali kesialan dari Allah. Nggak ada kebaikan kecuali dari kebaikan dari Allah. Dan nggak ada Tuhan selain Allah. Kita harus seperti itu yakinin. Yang ke-9, Mbak Lin. Apakah bisa? Oke, alhamdulillah. Doa yang harus dibaca oleh orang yang menjumpai hal tersebut. Baca doanya. Share sama Doanya dibaca ya ya? Iya, dibaca. Latinnya apa Arabnya nih Arabnya boleh, Latinnya boleh, terserah. Allahumma la khaira illa khairuk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Dan tidak ada nasib baik kecuali nasib baik yang datang darimu. Dan tidak ada ilah selainmu. Nah, Masya Allah kan ya. Itu doa yang singkat tapi padat, jelas banget maknanya. Semua kita serahkan kepada Allah saja. Kalau bahasa tauhid, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gitu ya. Yang ke-10, Mbak Ana. Ana Soraya. Jauh-jauh dari Semarang ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Yang 10 Mbak Wiwi. Ada nih harusnya nih. Nah, langsung dia. 10 sayang. Ditegaskan bahwa tiaro adalah syirik. Kenapa ya syirik? Karena menganggap sesuatu itu menjadi sial gitu ya Ustazah. Ya. Jadi bahasanya mengkaitkan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab gitu ya. Ini gara-gara ini jadi sial nih kayak gitu. Langsung tutup lagi Mbak Wiwi. 11.
pengertian tiaroh yang tercela dan terlarang. Itu tadi ya, kita udah sebutin ya. Jadi tiaroh yang terlarang itu arti dia itu eh, kalau orang udah bertiaroh berarti dia udah melakukan dua hal. Dia sudah suuzon sama Allah, kedua dia suuzon sama sesuatu tersebut. Dia nganggap hari Selasa sebagai hari yang nggak bagus, berarti dia udah menganggap hari itu hari yang nggak bagus. Sedangkan Allah menciptakan hari itu nggak ada kehendak Allah bahwa hari itu jelek kan gitu kan. Kita nih ujung-ujungnya itu sebagai makhluk yang diciptakan sama Allah juga tetap menganggap suatu itu sebagai suatu yang buruk. Jangan tanggal segini, jangan hari ini, jangan bulan ini kayak gitu. Nauzubillah. Baik ya. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman sudah jelas semua tentang tatoyur ini. Jazakumullah khairan kasiran, dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga udah melengkapi pemahaman kita, alhamdulillah, tentang tiaroh juga. Di sini juga udah gak ada yang nanya, alhamdulillah. Saya serahkan kepada Mbak Winda. Monggo Mbak Winda, ditutup. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau aku boleh ambil kesimpulan ya, ilmu tauhid ini memang bukan hanya jadi dasarnya kita beriman ya, artinya benar ada. Aku tuh dari udah berkali-kali ikut kelas ini tuh, tapi memaknai pemurnian ibadah kepada Allah itu yang menurut aku tuh itu luas banget gitu ya. Jadi Ya Allah ya. mungkin kita bisa dapat kata kuncinya justru di bab tatoyur. Benar nggak, Om? Ya nanti kita mesti di murojaah terus ya, yang namanya kayak gini tuh mesti diingetin berkali-kali gitu ya. Dan kalau saya nggak khawatir teman-teman bakalan muntah ya, ini kita tauhid ini kalau di ulama itu habis babnya ulang lagi dari awal, habis ulang dari awal, habis ulang dari awal begitu. Karena Benar. tauhid itu kitab yang nggak akan khatam-khatam sampai kita meninggal. Itu sih. Benar. Ya, Ya, semoga Mbak Allah Winda. mudahkan kita dalam Ya. mencari ridhonya Allah. Mbak Winda, Mbak Lin Sorry, manggil. Kenapa, Mbak ini Lin? satu aja. Ini kan kebetulan saya juga kemarin tuh menghadiri satu kajian ya, bukan menghadiri sih, udah ada satu kajian rutin lain gitu ya Mbak ya. Ada satu kalimat yang mungkin juga lebih paham ya, tapi itu kalimat itu saya suka, tapi sekaligus saya takut gitu loh Jadi Apa kalimat tuh? itu bilang gini, Allah itu memberikan rizki ya kepada orang-orang yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Yang memberikan dunia gitu ya, memberikan dunia kepada orang yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Tetapi Allah hanya akan memberikan ilmu dalam kurung keimanan hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Tuh rasanya tuh saya tuh suka banget dengar kalimat itu, tapi sekaligus takut gitu loh Jadi apa ya? Duh, gue tuh masuk orang yang dicintai sama Allah nggak ya gitu kan kayak gitu loh. Jadi itu apakah itu juga salah satu contohnya, misalnya dengan kita mengikuti kajian itu kan berarti intinya tuh tidak ada yang tidak terjadi tanpa izin Allah. Artinya bisa jadi itu salah satu cara Allah untuk membuat kita mencintai dan dicintai sama Allah, itu diberi kesempatan untuk mau gitu ya belajar gitu, seperti itu. Itu sih kemarin tuh saya ada kajian seperti itu. Itu sih cuma sama kayak di kelas kita kemarin ya Mbak. Jadi kayak gini, wa amma binikmatin fa minallah. Jadi terhadap semua nikmat-nikmat yang datang kepada kita itu semua benar-benar datang dari Allah. Nah, kalimat yang Mbak Lin sebutkan tadi itu maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah memberikan rahmannya untuk semua makhluknya, mau dia pendosa kek, mau dia kafir kek, selama dia minta Allah kasih, gitu ya. Tapi rohim cuma untuk hamba yang beriman. Maksudnya apa? Sekarang gini, ini motivasi juga buat kita. Jangan sampai kita menganggap kasih sayang Allah itu cuma dalam bentuk pemberian atau pengabulan harapan kita, gitu ya. Artinya ketika kita lagi dikasih, ya alhamdulillah, mungkin yang kita minta selaras dengan ridhonya Allah. Ketika kita minta tapi gagal, ini bentuk kasih sayang Allah dengan cara menyelamatkan kita dari hal tersebut, gitu. Itu husnuzon yang terus menerus ya. Makanya kalimat tadi benar, apa namanya, bisa jadi penyemangat, bisa juga jadi kalimat yang kita takutnya, gitu kan, takutnya ya. Takutnya kalau kita dikasih kemudahan atau harta nih, bukan karena Allah cinta nih, karena apa? Allah ngasih ke siapapun kok, kan gitu kan. Itu juga bisa jadi warning buat kita juga. Artinya ketika lo lagi luang, lagi lapang, lo jangan kegeeran. Jangan sampai ya, itu tadi, jangan sampai harta yang lo terima, kelapangan yang lo terima, itu karena cinta belum tentu kan gitu kan. Jadi kita benar-benar Masya Allah. Jadi harus aware sama hal-hal yang terjadi. Bahkan gini, Ane pernah baca dari ulama juga,
ketika dia misalnya melakukan amalan nih, kayak orang kan ada ya yang rajin duha karena dia merasa kalau udah duha rezeki berudul misalnya. Terus atau dibaca Al-Waqiah misalnya. Nah, tapi kalau kita misalnya minta dikabulin, minta dikabulin, itu kalau kata ulama juga hati-hati, jangan sampai apa yang kita pengenin itu atau amal kita itu Allah bayar langsung cash. Ngerti ya? Jadi kita duha dikasih cash sama Allah. Kita baca Waqiah dikasih cash sama Allah. Hingga gara-gara sering dikasih cash, kita nggak punya simpanan di akhirat nanti kayak gitu. Jadi itu ada beberapa sahabat yang kalau mengalami kejadian kayak gitu malah mereka takut. Ya Allah jangan sampai nih. Kalau kita yang menerima suatu harapan kita terkabul, kita girang bukan main ya. Tapi kalau para sahabat ada perasaan takut dulu. Jangan sampai nih aku dikasih sekarang, lantas ini hanya bentuk cash, lalu ntar di akhir aku nggak ada apa-apa ya Allah. Insya Allah emang ya semoga kita bisa selalu aware ya sama semua bentuk nikmat dan kelapangan yang kita terima. Ya nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat harta. Makanya doanya banyak banget kan. Allahumma inni a'udzubika mimalin yakunu balaan alayya. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari harta yang bisa jadi bala untukku. Jangan sampai kita punya harta tapi cuma jadi bala kan gitu. Masya Allah, alhamdulillah pertanyaan Mbak Lin, tapi sebenarnya bentuknya bukan pertanyaan ya, mengajak kita sadar bahwa itu tadi Allah ngasih belum tentu bentuk sayang ya, tapi dan juga Allah ngasih ujian belum tentu juga karena Allah nggak sayang kan gitu kan. Masya Allah ya Mbak Lin ya, jazakillah khairan, hatur nuhun, tambahannya melengkapi materi kita malam ini. Iya. Dan terima kasih juga untuk 15 orang yang sudah bertahan sampai jam segini. Saya tahu rasanya kayak gimana. Untuk Febri nih, wah, untuk tangan buat Tungguin ada iklan lewat. Ntar nih ada yang mau diliatin, katanya kasih tahu Tante Winda dia punya mobil. Alphard, keren banget. Beli Kita punya APV aja dulu. Alphard, ini afirmasi punya kecilnya dulu ntar punya yang gede. Ini mau ditaruh di minyak tanah biar gede. Campur baking soda ganteng. Mana jinya? Ya, enggak. Udah udah ya. Alhamdulillah. Kece banget mobil Icam katanya ya. Alhamdulillah, mari kita akhiri dengan mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Karena kalau mau bihamdika, astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan kasiran teman-teman semua. Saya duluan ya, ini HP-nya minjem Icam soalnya udah nungguin dari tadi dia.